Silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini duduk atau berdiri ya? Bebas ya, bebas ya. Tadi saya dibisikin jangan lama-lama presentasi ya. Oke, juga gitu ya. Jadi ini sebenarnya background aja untuk mengelaborasi statement bagaimana rusuhnya dunia penerbangan, khususnya Garuda, dan akhirnya kita bisa melewati situasi ini melalui apa yang disebut dengan proses PKPU ya. Jadi ini background aja supaya Bapak-Bapak dan Ibu beserta teman-teman punya gambaran seberapa parahnya dan seberapa menantangnya kehidupan saya dan teman-teman di Garuda selama berapa tahun terakhir ini, sehingga kita jadi nggak biasa pakai kaos kaki supaya bisa cepat bergerak gitu. Next. Jadi ini situasi gambaran kasar aja ya yang terjadi pada waktu pandemi ini mulai. Saya bergabung Garuda 2020 bulan Januari dan honeymoon over dalam waktu nggak terlalu lama, pandemi terjadi dan ada sebuah situasi fundamental di sebuah industri yang memukul industri itu secara besar-besaran, yaitu apa? Mobilitas. Jadi industri ini basisnya adalah mobilitas yang selama puluhan tahun kita tidak pernah membayangkan akan berhenti pada satu saat tertentu, pada satu titik tertentu. Dan ini menimbulkan kekeosan yang sangat besar. Untuk Garuda sendiri ada banyak masalah yang kita hadapi sebelum pandemi itu terjadi pun. Jadi harga sewa pesawat yang mahal, struktur cost yang menakjubkan, pilot yang apa istilahnya, kalau orang luar dulu bilang apa, gagah perkasa semua orang takut gitu, apalagi ngancemnya nggak mau terbang gitu kan. Dan ada isu-isu tata kelola, korupsi dan sejenisnya gitu kan. Jadi pada puncaknya kita punya hutang itu 10 miliar dolar. Kita punya ekuitas itu minus 5 miliar dolar. Revenue kita selama pandemi itu turun drastis 90%. Itu gampang kelihatan kok. Per hari itu kita pernah mengalami penerbangan 300. Pada waktu puncak-puncaknya pandemi itu cuma 3 terbang sehari. Jadi nggak terlalu banyak yang tua di sini yang ngalamin Kemayoran ya. Tapi waktu dulu di Kemayoran tuh kita kalau melepas orang terbang, terus saya bilang sama bapak saya mau lihat lagi pesawat terbang, ya udah kita sama-sama nunggu di waving gallery. Itu di Kemayoran, di Halim sempat ada namanya waving gallery, karena kita dadah sama yang naik pesawat. Dan orang yang naik pesawat itu zaman itu standarnya simple, jalan kaki, di tengah jalan berbalik. Dadah sama yang nganterin gitu kan. Harus begitu, karena kalau jalan terus itu menandakan bahwa Anda terbang nggak ada yang nganter. Gitu kan. Nah, itu kemungkinan besar yang nganter Anda pada mati gitu. Dan 70% daripada semua pesawat kita itu di grounded karena kita sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan tidak bayar. Jadi dari total 140 pesawat kita, 70 pesawat kita nggak boleh terbangkan. Next. Nah, cuman ini bukan cuma terjadi di Garuda, ini terjadi di seluruh dunia. Dan ada di dalam kurun waktu pandemi kemarin itu, sebelum kita PKP itu ada 64 maskapai bangkrut. Waktu itu orang banyak bilang 65-nya Garuda gitu. Kita nyari angka yang bagus gitu. Habis 65, 66 habis itu yang saya nggak mau ngomong angka 6 berapa yang bagus, tapi kita sempat pikir jangan-jangan kita ke 65 apa ke 66 gitu kan. Dan pada saat krisis itu ada 81 juta employment hilang. Dan ada 300 miliar dolar pendapatan hilang dan 17.000 pesawat berhenti, tidak terbang sama sekali. Anda mungkin sempat ngikutin berita di mana salah satu tempat yang sangat terkenal di Australia yaitu Alice Springs, semua pesawat diterbangkan ke sana karena itu tempat yang paling ideal untuk menaruh pesawat supaya tidak terjadi kerusakan berkepanjangan di pesawat. Kita nggak berani nerbangkan ke sana karena pesawat itu bukan milik kita. Kalau kita terbangkan ke sana nanti diambil sama yang punya. Jadi kita taruh aja di Cengkareng, yang ambil juga nggak berani. Seru lah pada waktu itu karena saya nggak tahu ada yang pernah ngalami nggak, pesawat Anda ada satu penerbangan pada waktu itu sudah di boarding room, tiba-tiba saya ditelepon sama pemilik pesawat, itu pesawat nggak boleh terbang. Dan kalau pesawat dinyatakan nggak boleh terbang, dikirim email, kita nggak berani terbangkan, pilot nggak ada yang mau terbangkan karena at that time asuransi hilang. Jadi kita dengan segenap upaya kita meyakinkan para penumpang yang mau naik pesawat itu bahwa ada masalah sedikit dengan pesawat, monggo kita rame-rame ke lounge, nikmati makanan, nanti kita ganti pesawatnya. Kita cari pesawat yang tidak di grounded pada waktu itu. Nah, buat kami di Garuda, pilihan untuk bertahan nggak ada.
nggak banyak kalau nggak mau dibilang. Jadi kita tahu tiap hari utangnya menumpuk karena dana yang kita punya, yang kita miliki hanya kita bayarkan untuk gaji karyawan. Itu pun kita potong. Dan beberapa pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan. Tapi kita sebagai national flag carrier harus tetap terbang. Ini yang jadi masalah. Jadi banyak yang nggak tahu selama pandemi itu Garuda tetap terbang ke semua tempat. Cuman seminggu sekali ya. Ke Melbourne, ke Sydney, ke Hong Kong, ke Amsterdam. Kita masih terus terbang, Singapura dan segala macam. Nah yang kita lakukan next pada waktu itu adalah bagaimana soal technical backup satu hal, soal ini satu hal, tapi kita harus memastikan keberadaan kita punya manfaat buat bangsa ini. Jadi kita terus-menerus melakukan beberapa hal yang terkait dengan mengedepankan pentingnya keberadaan sebuah industri penerbangan. Kita juga kemudian fokus ke penerbangan-penerbangan yang menimbulkan impact. Banyak yang nggak tahu bahwa semua APD yang dari Cina, atau mayoritas lah, yang pada waktu itu penerbangan pertama kita berangkatkan dari Shanghai yang isinya semuanya masker, pada waktu masker harga di Jakarta 300.000, itu kita berapa kali terbang ke Cina hanya untuk membawa alat-alat APD untuk banyak rumah sakit di Indonesia. Dari mulai masker sampai yang terakhir adalah oksigen concentrator. Ya kan? Jadi kita ngambil peran itu, tapi memang nggak gratisan, gitu kan, nggak gratisan. Jadi ada yang bayarin lah, nggak usah. Kalau ada lihat siapa yang bayarin, Anda bisa lihat di beberapa pesawat kita ada logo-logo perusahaan-perusahaan. Itulah yang bayarin penerbangan-penerbangan kita itu. Kemudian kita juga melakukan bisnis diversifikasi, karena pada waktu itu untuk terbang Anda mesti PCR. Ada yang bisa terbang nggak perlu PCR, yaitu kargo gitu. Dan kita cukup berbangga hati selama proses pandemi ini kita menerbangkan beberapa penerbangan kargo direct dari asal produksi itu, seperti tuna dari Manado ke Jepang, manggis dari Padang ke Cina. Saya baru tahu pada saat itu bahwa menjelang tahun baru Cina, itu banyak teman-teman kita di Cina sangat senang dengan manggis. Kita berapa kali terbangkan pesawat 777 yang besar-besar yang dipakai presiden itu isinya belas manggis dari ujung ke ujung, 30 ton, berapa kali kita kirim manggis. Kita buka berapa penerbangan dari asal di mana produksi dan ternyata terbukti bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan marine product dan pada saat itu value-nya sangat besar. Jadi dulu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau ngirim tuna ke Jepang, itu semuanya harus lewat Jakarta. Nah, salah satu pusat tuna di Indonesia itu Manado. Jadi kita kirimkan itu waktu itu penerbangan dari Manado Narita pakai Airbus ya. Itu 6 jam sampai di sana pagi, jam 6 pagi, jam 7 pagi terbukalah lelang tuna di Jepang. Jam 12 siang teman-teman kita di Jepang bisa makan tuna fresh. Karena yang kita kirim live tuna. Dan value daripada live tuna itu dibandingkan dengan tuna yang di frozen itu 6 kali lipat gitu kan. Dan yang terakhir kita memastikan juga seamless connectivity di seluruh penerbangan kita. Kita juga terlibat banyak di repatriasi. Kita kirim penerbangan ke Sao Paulo, ke Brazil. Kita kirim penerbangan ke Kolombia juga gitu kan. Dan yang salah satu yang menarik waktu penerbangan ke Kolombia itu, Kapten pilotnya cerita pada waktu mendarat itu nggak ada pesawat yang terbang dari sana. Jadi itu satu-satunya penerbangan selama berapa hari mendarat di Kolombia. Dan yang sangat menarik, Bapak kan tahu kalau pesawat berhenti itu kan penumpang turun, awak kabin terakhir kan ya. Jadi waktu awak kabin turun itu sepi sekali, bandaranya sepi, begitu sampai keluar ternyata penumpang dan keluarganya nunggu semua. Dan tepuk tangan. Karena ini penerbangan yang nggak masuk akal gitu, karena teman-teman kita orang Kolombia di daerah Asia Tenggara ini 3 bulan nunggu mau pulang dan tidak bisa pulang sama sekali karena nggak ada penerbangan ke daerah situ. Next. Ini kemudian setelah banyak hutang-hutang ini segala macam, di pertengahan tahun 2022 akhirnya kita nggak punya pilihan lain selain mengikuti proses yang namanya PKPU. Buat Bapak Ibu dan yang belum familiar dengan PKPU, PKPU itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi begitu diketok palu PKPU, kita nggak perlu bayar utang. Kita nggak perlu bayar utang. Yang 10 miliar itu kita nggak perlu bayar utang selama proses PKPU. Cuma yang jadi masalah selama proses PKPU itu kita punya ratusan kreditur dari mulai yang nilainya puluhan juta sampai nilainya triliunan. Salah satu terbesar kreditur kita adalah Pertamina, hutang kita ke Pertamina 9 triliun. Dan bank-bank pemerintah 1 miliar dolar lebih lah gitu kan.
nggak dibayar, kita nggak bayar sama sekali gitu kan. Bukan cuma bunganya aja, Pak. Pokoknya apalagi gitu kan. Kebetulan Ibu Nike itu adik kelas saya gitu kan. Kita memang harus selalu menggunakan senioritas kalau udah begini. Jadi satu hari saya telepon Ibu Nike, nih mudah-mudahan nggak di-quote ya. Mudah-mudahan mau Nike nggak ini. Saya bilang, Nik, gue udah utang 6 triliun, ini gimana nih? Mas, tebang mas, saya Garuda di dadaku gitu Pak. Harus tebang gitu. Ya kita ambil lagi afto tanpa bayar kan. Begitu 7 triliun saya telepon lagi, tebang lagi mas, jangan ragu. Begitu 9 triliun dia yang nelpon. Ya bilang, bisa nggak bayar di depan? Pada waktu itu kita cari cara bisa lah gitu. Dan sampai hari ini asal tahu aja kita adalah airlines yang bayar after di depan. 3 hari di depan. Jadi kita taruh duit di depan untuk bayar. Ya nggak mungkin lah kita nambah lagi utangnya ke Pertamina, apalagi lewat PKPU. Jadi 9 triliun bank pemerintah ada yang 500, ada yang 300 juta dolar, belum utang karyawan, belum vendor-vendor asing. Tapi alhamdulillah setelah proses PKPU selama berapa bulan, 97% menerima proposal kita. Jadi di sama PKPU gini, mohon maaf buat yang sudah paham ya, tapi jadi sama PKPU itu tahapan pertama yang kita mesti lakukan secara formal itu adalah DPT, daftar piutang tetap. Jadi kita dengan seluruh kreditor itu mesti sepakat, utangnya sekian gitu ya. Anda bisa bayangkan itu kita berapa hari pagi siang sampai malam itu berdebat soal hutang piutang gitu. Tapi diketok palu. Nah setelah DPT tercapai, kita mengajukan proposal secara resmi. Oke, utang, mohon maaf kata-kata saya yang spesifik, utang lu gue perlakukan begini gitu ya. Semuanya kita sampaikan dan alhamdulillah 97% setuju semua gitu kan dengan proposal kita. Nah, saya mau cerita proposal kita. Ini makanya saya katakan ke banyak orang bahwa ini adalah problem perusahaan paling besar di Indonesia dengan restrukturisasi terbesar di Indonesia dengan proposal paling brutal dan zolim di Indonesia gitu kan. Jadi ada beberapa, jadi kita klasifikasikan tipe kreditor kita dan kemudian kita ajukan proposal ke mereka dan 97% setuju at the end of the day. Tapi kan nggak ada yang tahu bahwa selama perjalanan itu berdebat, gebrak meja, FU-an keluar kata-kata, maki-makian keluar dan segala macam. Jadi yang pertama adalah Himbara, bank pemerintah, semua BUMN, bank swasta, bank ya, LPII, anak usaha, utangnya kita panjangin 22 tahun. Bunganya 0,1% per tahun. Ya semua marah, semua ya kata-kata kotor semua keluar lah gitu kan. Tapi semua jadi teman akhirnya. Memang kita kalau berteman itu mesti penuh clash ya. Jadi from friction comes light. Anda tahu kan korek api kan? Korek api itu friksi dulu baru keluar terang gitu. Kita punya obligasi wajib konversi. Ini kita konversi jadi ekuitas. Vendor yang di bawah 255 juta kita bayar tunai, udah lunas. Vendor yang di atas 255 juta ini kita istilahnya teman-teman sekalian ya. Itu recovery-nya yang kita buka itu waktu itu 19%, akhirnya tutup di 20%. 20 sen, sorry. Kalau orang bilang recovery 20 sen, itu artinya hutangnya dihaircut 80%. Jadi kalau dihaircut 80%, dalam bahasa sederhananya adalah kalau Anda berhutang sama saya 100 perak, proposal saya ke Anda adalah, Mas, jadinya 20 perak ya, yang 80 Anda lupakan. Ya marah semuanya, marah. Pasti marah, nggak mungkin nggak marah, gitu kan. Ada yang bilang kamu zolim, tega, segala macam lah. Nah yang 20% itu, 2/3-nya kita ngutang lagi, 9 tahun dalam bentuk bonds. Dengan bunga 6% sampai 6,5%. Sepertiganya jadi saham, jadi yang 250 juta di atas 250 juta semua lesor dan segala macam itu kita sebenarnya setelah PKPU itu nggak ngeluarin uang dalam penyelesaian hutangnya karena sepertiganya kita kasih saham yang punya pemerintah bukan punya saya juga nggak perlu cash ya kan dan yang lainnya ke dilusi dan 2/3-nya kita ngutang lagi selama 10 tahun akhirnya sepakatnya jadi 9 tahun. Anak usaha Garuda itu Gapura, KMF, Gapura, ACS, Catering 22 tahun juga 0,1%, berapa bulan kemudian ACS catering service kita juga PKPU gitu karena
major source of income-nya Garuda itu ditendang ke 22 tahun. Pajak dan hutang karyawan kita bayar lunas, financial lease itu ada satu perusahaan yang CRG itu financial lease ya, kita kembalikan semuanya dan kita bayar sesuai dengan penjualan hutangnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini semuanya setuju. Ya, nanti kita bisa tanya jawab cerita gimana caranya. Saya juga kalau ditanya pada waktu awal, Pak Ivan gimana kita ngadepin proposal ini, nggak tahu. Ya kan? Kita hadepin aja. Cuman pilihan pada waktu itu buat semua kreditur ketika PKPU, dan ini saya menyarankan ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya perusahaan, PKPU itu adalah salah satu solusi penyelesaian debt utang. Tapi jangan pernah memulai membangun perusahaan dengan niat suatu hari gue PKPU perusahaan ini. Kalau itu jahat soalnya. Artinya Anda punya duit nggak bayar utang, Anda masukin kantong ke pemilik saham, nggak bisa itu. Jadi kita mendapat support dari para kreditur karena the intention dari Garuda nggak pernah seperti itu. Garuda sebelum pandemi walaupun kita minus terus, kita selalu bayar semua tagihan kita secara tunai dan secara tepat waktu. Bahwa kita bayar itu dengan ngutang lagi ke orang lain itu urusan kedua, gitu kan ya. Itu urusan kedua. Tapi kita bayar, jadi kita komited untuk bayar. Memang di Tenggarai ada banyak perusahaan atau ada beberapa perusahaan itu yang pada waktu dia bangun perusahaan itu udah niat PKPU gitu kan. Enggak, tapi kalau Anda punya sebuah perusahaan, mimpin perusahaan dan berhadapan dengan situasi seperti di Garuda, kadang-kadang pilihan yang terbaik adalah memang PKPU. Pilihan untuk para kreditur bila mereka tidak menyetujui proposal kita, jadi proposal itu harus disetujui oleh 50 plus 1 nama perusahaan dan 2/3 plus 1 values. Jadi dari 10 miliar itu kita mesti dapetin 67% persetujuan. Kenapa mereka mayoritas akhirnya juga setuju? Salah satunya adalah bila nggak ada setuju, the day setelah 270 hari, jadi hari ke-271, batasnya cuma 270 hari ya, PKPU itu, di hari ke-271 kita bankrupt. Dan kalau bankrupt, kan liquidation value-nya mesti dihitung. Jadi pada waktu kita negosiasi, kami sampaikan our liquidation value, kalau bapak-bapak dan ibu kreditur tidak setuju, ini loh value daripada perusahaan ini. Dan itu cuma 3 sen, compare sama proposal kita 20 sen. Dan 3 sen 10 tahun sampai 15 tahun, karena mesti jual aset, tanah, bangunan yang pasti akan berkepanjangan. Dan kalaupun itu dijual, yang pertama kali mesti dibayar adalah pajak. Jadi kreditur nggak dapat. Setelah pajak, karyawan. Baru sisanya kreditur. Jadi memang pada waktu proses PKPU pilihan buat para kreditur itu nggak terlalu baik ya, nggak terlalu baik sehingga pada waktu setelah kita selesai 20 sen ini kita juga sempat kenapa nggak kita tawarinnya 9 sen aja ya gitu kan. Tapi kan cuma orang zolim, saya kan bukan orang zolim, jadi ya 20 sen ya 20 sen. Tetapi kenapa mereka juga setuju pada waktu kita menyampaikan proposal restrukturisasi hutang kita juga berjanji sama mereka, kalau Anda setuju perusahaan ini akan seperti apa. Dan ini yang diskusi sangat menarik, karena ada berapa tipe pesawat kita drop, karena nggak untung sama sekali, kayak seperti CRJ itu Bombardier ya, Bombardier itu pesawat yang fantastik sekali, karena sunyi senyap, di dalamnya tempat duduknya dua-dua, kenapa sunyi? Karena engine-nya di sayap gitu kan. Tapi kalau kita nggak pesawat itu sewa kita setiap tahun itu $20 juta. Kalau kita terbangkan kita jadi minus 70. Kan cuma orang bego yang kemudian nerbangin pesawat itu kan. Mau ditebangin bagaimanapun nggak akan pernah bisa untung pesawat itu. Kenapa? Karena pesawat itu tipikal pesawat untuk keperluan commuting. Kenapa keperluan commuting? Karena bagasi di atasnya kecil, tempat bagasinya. Di bawah nggak ada bagasinya. Artinya kalau pesawat begitu kan untuk orang commuting. Problemnya di Indonesia, from the perspective of traditional activities kita commuting cuma dua kota yang orang commuting. Jakarta Bandung, itu pun buat teman-teman yang sekolah di Bandung tuh kadang-kadang cari alasan untuk nginep. Tapi Jakarta Bandung is a place kita commuting, sama Surabaya Madura. Anda lewat Bandung aja pengen nginep kan? Jadi nggak cocok, ke Cirebon aja kita tends to nginep kan? Cuman Superman yang pagi berangkat ke Cirebon naik mobil, selesai meeting balik lagi, ya kan? Cuman orang kuat aja. Tapi mayoritas di Republik ini begitu kita keluar kota kita itu nggak commuting. Itu yang pertama. Yang kedua kita bangsa oleh-oleh. Lu pergi nggak boleh ibu kan cuman istri yang marah, anak kadang-kadang pembantu marah.
Pak biasanya bawain saya kerupuk gitu kan. Kita bangsa oleh-oleh, dan Anda tahu begitu Anda nggak commuting, Anda nginep, perlengkapan bawaan Anda dari laptop sama kertas berubah menjadi tempat tidur. Kan ada bapak-bapak juga yang harus tidur pakai piyama gitu kan. Kan harus mandi dulu, harus pakai sabun ini, kalau nggak pakai sabun ini bisa gatel dan segala macam, jadi gede kan, nggak cocok di pesawat itu. Dan yang terakhir yang saya juga nggak ngerti kenapa Garuda beli pesawat itu, kita kan semua kalau tugas maunya SPJ. Anda kalau berangkat pagi pulang sore kan nggak dapat SPJ. Iya kan, apalagi pegawai negeri, orang BUMN kan nggak ada. Makanya pesawat commuting seperti Syaji nggak akan laku, nggak akan laku. Makanya setahun kita bayar 20 juta dolar, kita terbangkan jadi rugi 70 juta dolar. Jadi kita ngajuin proposal ke mereka, semua lessor, ke semua kayak gitu. Ini loh, kalau Anda terima, kita janji begini. Dan Anda tahu kita janji apa? Kita janji perusahaan ini menjadi perusahaan yang profitable. Orang bilang, halo, sejarah Garuda nggak pernah profit. Kita selalu mencanangkan revenue, kita mencanangkan network, ya kan? Pilot Garuda. Terbang kemana-mana. Dulu kita punya cabang di Zurich, Rome, Yunani. Ini semua kota kalau di atas Anda di Google Anda gedein sedikit muncul, kita punya cabang dulu situ. Terbang enggak. Nggak ngerti juga gitu kan. Kita terbang kemana-mana. Saya pernah ingat sekali terbang dari Medan ke Jepang. Garuda Medan Narita terbang. Isi penumpangnya DC-10, 10. Waktu saya naik ke dalam pesawat, saya tanya, ini saya kursi segini. Dek, saya masih panggil dia sama pramugari dulu. Sekarang saya masih panggil Mbak. Di beberapa penerbangan, khususnya di bisnis kelas Garuda, Anda panggil pramugarinya Mbak. Berarti lebih tua dari saya. Atau mukanya tuh. Jadi Mbak, saya nunggu ke sini. Oh, udah duduk di mana aja, cuma 10 yang duduk di sini. Dan tetap terbang gitu kan. Pilotnya lengkap, jam terbangnya tinggi dan semuanya gitu kan. Jadi kita nggak pernah bicara soal profitability. Jadi pertama kalinya kita canangkan profit dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Garuda 2022 setelah PKPU, karena kita membalikan hutang yang 10 miliar menjadi 5 miliaran dan segala macam, kita ini BUMN dengan keuntungan terbesar nomor 1 di Republik ini. Jangan tepuk tangan lah, saya malu sedikit nih kan. Karena itu pengorbanan banyak orang. Jadi kita punya keuntungan 58 T ya kira-kira. Nah, itu mengalahkan Pertamina, mengalahkan Mandiri, apalagi BRI gitu kan. Jadi udah mereka utangnya saya panjangin 22 tahun, saya untungnya lebih gede gitu kan. Tapi kita juga dengan bangga dengan menyelesaikan restrukturisasi ini, kita juga mau nanti of the record lah ini. Tapi nanti di RUPS berikutnya kita akan mengumumkan bahwa pertama kali dalam sejarah Garuda first quarter kita bisa untung. Karena kuartal pertama di Garuda ini selalu adalah low season. Kalau low season semua orang kerja santai, pilot kerja santai semuanya. Karena nggak ada yang naik penerbangan gitu kan. Saya bilang Pak Lelu low season. Kan saya juga kalau gitu saya bayar low juga dong gajinya dong kan. Sesuai dengan ini kan. Ternyata enggak kan, kita suruh bayar gaji semua orang sama. Jadi kita kuartal pertama ini dengan segala macam cara ini kita bisa memperoleh keuntungan juga. Nah, salah satunya untuk bisa profitable itu adalah ada satu beban yang kita nego habis-habisan, yaitu sewa pesawat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak punya banyak pesawat. Mayoritas pesawat kita adalah sewa, dan harga sewa pesawat kita sebelum pandemi itu nomor 1 di dunia, paling mahal. On average kita 4 kali on market gitu ya. Jadi ya pantas saja nggak untung. Jangan tanya kenapa harga sewa pesawat mahal, saya nggak tahu, belum lahir waktu itu. Jadi ya terima aja. Nah, kita negosiasi dan salah satu yang kita berhasil negosiasi sangat mendalam itu adalah 777. Itu pesawat yang dipakai Pak Jokowi. Itu pesawat yang terbang haji, yang terbang ke Amsterdam. Itu dulu tuh harga sewanya 1,7 juta dolar per unit per bulan. Kita punya 10. Setelah PKPU kita nego akhirnya bisa berhasil menjadi di bawah 500.000 dolar per pesawat per bulan, dan kita pakai 8. Next. Selain yang lainnya kita turunkan juga. Jadi memang at the end of the day there's always a light in the tunnel. At the end of the tunnel. Walaupun selama berapa bulan di awal-awal pandemi saya selalu bilang sama teman-teman, the light has not been seen yet gitu kan. Ini memang selalu lebih dari 2 tahun hanya kita bisa melihat setelah proses PKPU. Jadi
Kenapa kita hanya bisa menghasilkan keuntungan sebesar yang tadi saya sampaikan itu karena pembalikan hutang itu buat teman-teman yang ahli akuntansi tentu akan sangat mengerti. Kita punya ekuitas juga membaik dari -5 menjadi sekitar satuan di sisi holding. Kalau kita sendiri 600 juta, kita 61% growth pax-nya pesawat yang available untuk kita bisa terbangkan akhir April ini 53, dan yang paling membanggakan buat kami adalah pada waktu tahun lalu kita PKPU, pada waktu lagi babak belur kemungkinan untuk bangkrut apa enggak, kita nomor 1 pesawat maskapai di dunia, nomor 1 yang tepat waktu. Dan itu yang kita terus-menerus banggakan, walaupun hari ini beberapa kali ada delay, tapi kita usahakan memang untuk bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini sebagai pengantar yang terlalu lama ya, Bu ya. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Irfan, sangat menarik ya. Cuman mungkin sebelum kita yang ke serius Pak, perasaan Bapak waktu itu gimana ya Pak ya? Kan Bapak diangkat 22 Januari 2020 ya. Terus kurang dari 2 bulan pandemi, ya kan? Padahal udah keren banget ya kan Pak, di rute Garuda gitu ya kan. Terus pandemi Pak gitu. Nah udah gitu kan Bapak cerita juga kan bahwa bertubi-tubi gitu ya, dan juga mungkin sampai ada ancaman mungkin terhadap keselamatan, mungkin gimana gitu Pak? Enggak lah. Oh enggak ada ya Pak ya? Saya selalu terancam soalnya jadi. Bapak mungkin mengancam duluan gitu ya Pak ya? Oke. Atau nggak dirasain, saya juga nggak tahu lah, walaupun ada banyak konflik, tapi enggak lah, nggak sampai situ. Tapi perasaannya gimana tuh Pak? Enggak, biasa aja gitu. Jadi waktu pandemi muncul, pikiran saya juga nomor 1 adalah resign. Gini. Ini ya, kayaknya semua sama. Oke. Gini. Saya coba baca buku, beberapa artikel, googling how to handle a company in this kind of crisis gitu kan. Ini kan bukan krisis perusahaan, tapi ini juga krisis industri, krisis ekonomi, krisis politik. Saya menyimpulkan ini kita kan kemarin tuh boleh dibilang krisis peradaban gitu kan. How to handle company, nggak ada googling gituan gitu kan. Saya ketemu sama 3 prominent CEO lah, mungkin juga pernah dipanggil ke sini gitu kan. Perusahaan yang ya lulusan Harvard, MIT. Kalau saya kan sekolah Bandung, agak jauh. Banyak orang bilang agak kampung gitu kan. Jangan kayak gitu Pak, saya juga sama. Gitu. Tapi nggak ada apa-apanya lah kalau soal kemampuan akademik, kecerdasan segala macam. Saya minta ketemu sama mereka dan saya bawa catatan. Nah, this company ini kondisinya begini. Kalau soal baca sedikit-sedikit ngerti dan membaca posisi perusahaan, nggak terlalu sulit ya buat saya pada waktu itu, karena pengalaman saya megang beberapa perusahaan sebelumnya gitu kan ya. Dan biasanya lagi perusahaan lagi susah, jadi saya tahu juga nih gimana nangkep mana yang susahnya. Jadi minta waktu ketemu tengah-tengah pandemi, diam-diam ketemu sambil ngopi-ngopi, ngerokok, terus saya bilang ini kondisinya, gue mesti ngapain. Tiga-tiga itu senyum gitu kan, gampang Van. Waduh, saya ambil catatan gitu kan, apa yang mesti gue lakukan? Resign. Saya masih berketetapan hati, masa sih nggak ada solusi buat perusahaan kayak seperti ini. Ketemulah salah satu profesor di SBM ITB. Saya nggak tahu mesti kesini apa nggak waktu itu. Tapi kebetulan karena saya waktu itu anggota MBA ITB, ketemu profesor, saya tanya, bos, Pak, ini gimana? Van, kalau Telkom saya sih bisa kasih nasihat. Kalau kimia farma dalam kondisi gini, fokus ke obat-obatan begini. Kalau Garuda gimana Pak? Saya doain aja deh ya. Jadi ya sudah, nggak ada buku, nggak ada experience, nobody can talk, ya kan cuma orang cerdas yang nggak memutuskan, nggak resign kan. Jadi kalau ada yang nanya, Pak Irfan, Anda mau resign selama kasus pandemi ini sudah berapa kali? Oh 138 kali gitu kan. Tapi memang di balik keinginan resign saya ini, ya contemplate lah. Kenapa Irfan yang bisa pegang Garuda ya? Kenapa enggak Ani misalnya? Kenapa enggak Mitra? Kenapa enggak Anda? Kenapa enggak dipanggil? Waktu itu kan calon di rootnya kan kalau enggak saya Yonan, Ibu Susi, kenapa enggak Yonan? Kan pinter-pinter gitu kan. Mungkin Gusti Allah punya reason kenapa saya gitu kan. Yang saya juga nggak tahu gitu kan. Ya kan, jadi dan yang kedua memang kalau orang yang kenal saya, ya saya sih nggak cerdas amat, nggak pinter-pinter amat, tapi nggak ada cerita saya mundur gitu kan. Anak saya pernah bilang udah lah Pak gitu kan. Saya pikir juga Pak boleh juga ya.
Tapi akhirnya saya bilang sama anak saya gini deh, papa tuh mungkin makan mati juga gitu kan. Terus kenapa nggak mundur sekarang? Ya minimal kalaupun papa mati, yang bunuh papa nggak gampang. Gitu kan. Jadi ya gampang lah, enteng udah mau resign. Jadi kalau lagi galau resign gitu. Tapi memang saya mau inform aja teman-teman sekalian yang punya keinginan meran company kayak beginian suatu hari nanti gitu. Ini makan memang your energy, pikiran, ya. Energi, waktu ya, tenaga dan waktu dan perasaan sih memang gitu kan. Jadi hancurkan babak belur sih memang. Jadi dan kalau Anda tanya Pak Tiko misalnya, Kak Tiko yang bantuin habis-habisan kita Pak Wamen ini, dia bilang Garuda itu memang selamat karena Irfan, bukan karena dia pintar, bebal. Memang butuh orang bebal kalau udah begini, bukan orang tough ya, bebal aja. Bebal nggak bisa mundur gini segala macam. Buat saya pilihan untuk mundur memang susah gitu kan, susah. Ya, saya kan udah umur segini, nggak mungkin saya tutup karir saya dengan foto deretan dirut-dirut Garuda dan saya yang terakhir, kan nggak mungkin juga kan, itu kan, ya, itu sih. Berarti tahan banting ya Pak Irfan ya? Yang ada pilihan. Gak ada pilihan, oke. Cuman Pak, kalau untuk seseorang yang melihat ini tidak ada pilihan, maju terus gitu ya Pak ya, tanpa katakanlah tidak ada saran-saran gitu ya, semua menyarankan resign gitu ya, tidak ada buku juga untuk belajar gitu ya. Tapi kok Bapak bisa ditaubatkan menjadi top CEO gitu ya, top 100 CEO gitu ya, last year ya? Ya itu bayar kali. Saya juga terkagum-kagum juga ngelihat beberapa CEO yang saya tahu lebayan gitu selama ya kan kita yang dikit-dikit. Tapi your question leads to one thing yang saya mau share ya, sebenarnya gitu kan. Jadi kalau ditanya what's the plan pada saya itu nggak ada. Sebenarnya kita bertahan ya, kita diskusi segala macam. Tapi after all the things gone ya, saya dan teman-teman direksi juga manajemen kita sering mendiskusikan. Jadi sebenarnya apa yang bisa membuat kita ini bertahan? Gitu. Apa yang membuat kita bisa lalui ini gitu? Dan saya mohon maaf, ini saya preach kemana-mana, emang akhirnya gitu kan, mungkin slide yang terakhir ini. Jadi kita tarik mundur segala macam, next lah. Jadi di dalam kita coba merefleks balik, kita tanya juga banyak orang, what is interesting lihat Garuda pada waktu Anda jadi kreditur, menerima proposal, berinteraksi sama kita. Mereka mayoritas datang dengan satu thinking bahwa ketika deal sama Garuda itu enak, karena apa? Karena Anda dan tim selalu coba cari solusi di balik perbedaan yang ada. Kan waktu ya bayangin saya ngomong recovery 20 sen kan udah mereka mintanya recovery 100 sen kok, $1 kok, ini kita tawarin 20 sen ini kan. Tapi ya kita ajak diskusi, kita ajak bicara dan endless meetings dan segala macam, tentu banyak kata-kata kotor di dalamnya itu ya. Tapi ya telan aja, orang kita ngutang kan, kita mesti siap menerima kenyataan bahwa dihajar orang gitu kan. Jadi kita dianggap dan akhirnya kita juga menyimpulkan bahwa kita nih tim yang dan selama 3 tahun coba cari solusi. Salah satu solusi yang saya selalu banggakan itu adalah masker pesawat. Masker pesawat, kan gila kan masker pesawat kan. Ngapain? Tapi ketika kita bikin, kita kaki gimana? Coba dia bikin masker Pak, siapa tahu orang bergembira. Ternyata para pilot juga rebutan mau terbangin pesawat itu. Saya bilang ngapain lu nggak bisa ngeliat juga maskernya gitu kan? Ya tapi kan kalau udah mendarat bisa foto-foto. I've been in this plane gitu kan. Terus kemudian ternyata kita lihat juga para penumpang sebelum naik pesawat berhenti gitu kan. Oh, ternyata dalam segala macam kesulitan ini kita juga bisa menciptakan kok keceriaan. Yang kedua kita bikin ini, saya di dalam perjalanan itu bersama teman-teman direksi menemukan bahwa ada orang-orang maniak fotografer nih. Istilahnya spotter gini sekarang, saya game-gamein terus, ada pesawat terbang, inilah gitu, ngapain juga saya bilang, kayak orang nggak jelas gitu foto-foto pesawat yang itu tuh terus gitu kan. Terus kita undang, kita bikin yuk menjelang maghrib, kita buka orang untuk bisa foto di Garuda Maintenance Facility. Itu pesawat lagi parkir banyak, kita suruh foto gitu kan. Nggak dalam 15 menit habis. Dan waktu saya datang itu memang gila, ngeliat orang tidur-tiduran foto dari sana, ngeliat foto. Ya artinya apa, we can still create sense of happiness lah di banyak orang.
Nah, untuk bisa dapetin solusi, untuk bisa ketemu solusi, kita juga dalam diskusi kita juga menyimpulkan bahwa hanya orang-orang yang berpikir positif yang mampu mencari solusi. Bukan berarti solusinya benar ya, berpikir positif. Nah, untuk bisa berpikir positif, saya harus klaim, saya kalau udah kayak begini sangat arogan. I'm running a company, the worst company in Indonesian history lah, dengan restrukturisasi yang paling brutal. Jadi saya bisa bilang sama Anda kalau bagaimana caranya berpikir positif. Nomor 1, jangan mengeluh. Nomor 2, jangan nyalain siapa-siapa. Problemnya teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita ini bangsa yang dididik bukan untuk itu. Kita ini di bangsa yang dididik atau dibiarkan mengeluh. Dari kecil kalau kita ngelihat anak kecil mengeluh, anak kita, cucu kita mengeluh, kita malah mengendos keluhan itu. Saya ambil contoh. Di sini kan masih banyak mahasiswa gitu. Anda mungkin nggak pernah dapat F seperti saya ya, gitu kan. Tapi kalau saya dapat nilai D, terus Bapak Ibu saya marah, Anda tahu jawaban saya? Dosennya gila, dosennya jahat, dosennya nggak pernah masuk, soalnya susah. Menurut Anda komunitas saya yang saya ceritakan kasih statement kenapa saya dapat D itu menerima nggak alasan saya? Menerima, pasti menerima kan? Dan malah mengehokan kan kemana-mana gitu kan, sampai misalnya orang yang nggak jelas pun tahu Irfan dapat D karena dosennya jahat. Ini buat bapak-bapak dosen, Anda mesti memahami bahwa para mahasiswa itu dengan mudah merubah pikiran dosen jahat, dosen killer. Saya 6,5 tahun kuliah, dosen saya semua jahat. Padahal saya senang-senang di Bandung kan yang jam tahun segitu kalau kuliah di Bandung cepat itu nggak bisa menikmati Bandung gitu, kita lama-lama gitu kan. Tapi kalau kemudian kita sampaikan itu dan menyatakan bahwa dosen kita killer, do you think kita akan belajar untuk dari D jadi A? Enggak kan? Karena di mata kita juga dosennya killer kan. So kita ini memang bangsa yang selalu mengeluh dan kita ini bangsa yang selalu menyalahkan orang lain. Tadi pagi saya baru dapat anekdot yang statement dari teman saya yang sangat menarik. Berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang tua Anda. Anda akan bahagia 10 kali lipat. Bukankah kita semua di sini sering menyalahkan orang tua kita? Ya kan? Saya juga nyalain orang tua saya. Kenapa saya jadi di Garuda? Padahal dulu cita-citanya jadi pilot Garuda, nggak boleh gitu kan. Nah, yang ketiga, selalu ceria dan bahagia. Jadi memang kalau ditanya, kita selama 3 tahun itu kita coba nanya sana sini, memang teman-teman di Garuda, saya dan para direksi ngambil sikap itu, nggak ngeluh, nggak nyalain siapa-siapa, dan selalu ceria. Dan oleh sebab itu kita positif, dan oleh sebab itu kita punya solusi, dan oleh sebab itu kita lolos dari PKPU. Ya kan? Anda boleh bilang bahwa ini asal bunyi segala macam, tapi saya kasih tahu, I have credential untuk discuss soal beginian. Kemarin kita tahun lalu saya bilang sama semua teman-teman di Garuda, kita ini tim yang paling fantastik di Republik ini. Walaupun Anda nggak ikut negosiasi, tapi semua orang di Garuda yang masih kerja di Garuda kan melewati proses ini gila-gilaan. Gaji saya potong loh Pak. Tahun 2020 saya potong setengahnya. Teman direksi bilang, bos gila lu baru berapa bulan sini potong gaji. Oke. Saya tunda gajinya. Setengahnya semua saya potong, saya bilang saya tunda gaji 50%. Semua juga nanya, kapan dibalikin? Insya Allah. Ya kalau Tuhan mengizinkan kan. Ya akhirnya Tuhan mengizinkan, jadi kita bayar gitu kan. Tahun 2022 kita potong gaji, hampir semua orang 50% selama 1 tahun, sampai 2021-2022. Termasuk kita direksi dan komisaris. Komisaris saya nggak minta izin. Kalau saya minta izin pasti nggak diizinkan. Saya potong aja, besoknya saya bilang, Pak mohon maaf, gaji Bapak saya potong 50%. Saya juga soalnya Pak, terima kasih, balik badan, selesai. Karena saya juga penganut filosofi manajemen, ask forgiveness rather than permission. Ya kan, minta maaf lah daripada minta izin. Karena kalau Anda minta izin, pasti nggak diizinkan. Pasti nggak diizinkan. Anda kalau kerja di korporasi, datang ke direktur, Pak saya minta, Kak. Ya, tapi lakukan aja. Kalau salah minta maaf. Kalau nggak salah ternyata jadi bagus itu jadi case study kan. Itu. Oke.
Thank you Pak Irfan. Oke, mungkin Pak Irfan kita buka question untuk teman-teman Bapak Ibu yang hadir di sini. Silakan Bapak Ibu. Ya. Saya minta maaf nggak ada buku, nggak ada artikel yang saya ini ya. Jadi minim akademik ya, tapi sharing aja lah ya. Iya dong Pak, sharing. Silakan Bapak yang di depan, boleh. Terima kasih Pak Irfan, ini diskusinya sangat menarik, mengetahui perkembangan Garuda secara langsung ya. Pertanyaan sederhana sih Pak, futuresnya Garuda menurut Pak Irfan seperti apa ya Pak? Di satu sisi BUMN juga punya misi sosial pastinya. Kadang-kadang penerbangan yang tidak menguntungkan juga harus lebih dipertahankan Pak. Tadi pesawat bombardir tuh kalau misalnya di daerah NTT dulu Pak, pengalaman kadang-kadang terbang dari Kupang ke Flores itu mungkin cuma 2-3 orang tapi harus tetap terbang gitu. Itu secara bisnis mungkin tidak masuk tapi misi sosialnya kan tetap harus ada gitu Pak. Menghubungkan semua wilayah. Kira-kira features Garuda supaya tadi Pak, kesampaian mimpinya Pak Irfan untuk profit Pak. Garuda profitable. Itu apa sih Pak kira-kira? Terima kasih, itu saja. Tadi belum namanya siapa Mas? Saya Ponco. Mas Ponco. Oke, silakan Pak Irfan mau dijawab dulu satu-satu daripada lupa ya Pak ya. Satu-satu aja ya. Oke. Mas Ponco. Oke. Silakan Pak. Kebetulan untuk soal sosial ini kami dengan Pak Menteri sepakat semuanya gitu. Kalau kita bilang bukan sosial lah, penugasan. Lebih bahasanya lebih enak kan. Kalau sosial dilawan kan seolah-olah antisosial. Ini penugasan. Tapi memang kami beruntung Garuda mengalami situasi ini dan saya juga beruntung bahwa punya banyak orang yang minta dalam hal ini untuk Garuda terbang kemana-mana dan kebetulan saya banyak kenal sama mereka yang minta. Jadi memang saya dulu sebenarnya menolak untuk kembali ke BUMN karena BUMN itu bosnya itu ada 600-an lebih. Selain menteri, semua menteri yang lain, anggota DPR, apalagi Komisi 6 ya. Dan yang lebih seru lagi adalah dubes. Semua minta terbang ke tempatnya mereka. Tapi kasus pandemi ini dengan Gagah Perkasa saya bilang enggak. Enggak aja udah. Enggak titik gitu kan. Memang ada konsekuensi logis untuk menyatakan tidak itu. Tapi memang akhirnya saya menjelaskan kenapa tidak. Karena ini enggak ekonomis. Kalau enggak ekonomis, kalau rute ini enggak ekonomis, mesti ada rute untung yang menutupinya. Dalam sejarah Garuda tahun 2019 itu penerbangan domestik kita dalam setahun untung $300 juta. Tapi terbang ke Amsterdam dan London rugi $80 juta. Umroh pada waktu itu rugi $60 juta. So pertanyaannya kan sederhana, ngapain lu terbang ke sana? Jadi kita akhirnya sepakat, saya dapat endorsement, dapat support dari kementerian. Jadi kalau ada orang yang minta terbang, jawaban sopan saya biasanya saya analisa lagi Pak, kita bikin riset. Tapi kalau mintanya kelewatan, saya jawab juga nggak bisa. Ya kan? Saya nggak mau ngobanin juga perusahaan ini ke depan gitu kan. Jadi dengan konsep profitability kami dapat dapat allowance dari kementerian untuk tidak terbang kemana-mana. Internal kita hari ini kebetulan kita juga lagi review kuartalian. Saya dan manajemen kita memonitor setiap rute, setiap saat, setiap terbang ini untung apa enggak. Kalau tidak untung, ada 3 cara yang kita lakukan di rute tersebut. Karena kita ada rezim harga kan di Indonesia, nggak bisa lebih harga X TBA gitu kan. Dan saya sampaikan ke seluruh leaders di Garuda, nomor 1 kita rubah-rubah jadwalnya, atau kita bikin program sedemikian rupa, kita bikin sales, marketing activities untuk orang terbang dan bayar harga mahal. Itu yang pertama. Kalau tidak bisa, Anda saya ganti. Kalau setelah pengganti Anda nggak bisa juga, saya ganti lagi. Kalau setelah 2 kali saya ganti GM-nya nggak bisa, saya tutup rute itu. Dan saya bilang, saya nggak peduli rute apa yang saya tutup gitu kan. Saya nggak peduli. Seperti contoh Jakarta Perth ya. Kita tutup. Kemarin tiba-tiba salah satu Menko telepon saya, Van, bisa dibuka nggak? Nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa dibuka Jakarta Perth? Karena Jakarta Perth itu adalah rute yang sangat unik di mana para pengguna rute itu selalu cari harga yang murah. Jadi kalau kita bilang ini rute LCC, Garuda pernah terbang nggak pernah untung. Terus ngapain kita coba lagi gitu kan?
Kita terbang ke rute-rute yang menguntungkan dan bisa menghasilkan keuntungan. Jadi untuk mencapai profitability perusahaan, kita mesti datang ke unit terkecil kontributor daripada profitability. Untuk airlines itu adalah penerbangan, rute tertentu. Dan buat kami, yang penting setiap kali pesawat naik itu untung. Saya nggak peduli market share saya hilang. Kalau Anda lihat di lapangan kan lebih banyak warna merah sekarang kan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting setiap kali saya terbang saya untung kan. Itu yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Jadi untuk memastikan bahwa ini juga akan kejadian ke depan, kami lagi engage sama McKinsey dan dalam waktu dekat kita akan keluarkan charter. Jadi bukan lagi SOP Bapak Ibu sekalian. Charter yaitu Jakarta Surabaya. Kalau mau diterbangkan dengan menggunakan tipe pesawat ini, pertama, bisnis kelasnya harus terisi berapa orang, ekonominya minimum berapa orang, kargonya berapa orang, bisnis kelas harga minimumnya berapa, ekonomi harga berapa, kargo harga berapa. Kalau ini nggak tercapai, kita mesti review terus-menerus gitu kan. Nah, charter ini ditandatangani oleh para direksi, diinformasikan ke komisaris dan diberitahu ke pemilik saham. Supaya apa? Supaya pengganti saya nggak bisa seenaknya terbang dan kemudian misalnya ke Surabaya isi 10 orang setiap hari, kagak bisa. Dan ini sampai pemilik bisa lihat bahwa Anda melakukan tugas yang tidak benar. Problemnya airlines adalah seperti itu. Excitement seorang CEO itu gila-gilaan. Anda tahulah CEO airline seperti apa. Very sexy positions, terbang kemana-mana, dikelilingi wanita-wanita cantik gitu kan. Tinggal Anda mau memilih misalnya kayak gitu. Mohon maaf, oleh sebab itu kami di Garuda nggak lagi mau ngiklanin pramugari. Kagak ada cerita ngiklanin pramugari. Karena begitu pramugari diiklankan kita jadi seksis. Yang kita pilih pasti yang muda. Putih, langsing, tinggi, agak moleh. Ini kan seksis bener. Begitu Anda naik pesawat, lu kok tua, Van? Parah sama saya kan. Tapi saya ini kan airlines, Pak, Bu. Saya ini kan bukan panti pijat. We are not selling girls. Iya kan? Nah, I tell you one very straightforward. I'm not selling girls. Terus ngapain gue taruh perempuan di muka iklan gue? Iya kan? So nggak ada, sorry. Selama Irfan jadi dirut, kagak ada. Anda bisa cari-cari iklan-iklan pramugari. Kemarin ada konsultan presentasi, terus terima kasih foto-foto kabar. Lu cabut itu atau keluar? Ya cabut halamannya. Nah, we are bringing service with dignity ya. Kita mau entertain, mau service teman semua penumpang kita dengan respectful supaya Anda juga respect. Tapi bukan dengan mencantumkan gini. That's why menurut saya Singapore Airlines is in deep shit situation ke depannya. Because they are selling girls. Singapore girls gitu kan. Ya mungkin kita berbeda paham buat dengan bapak-bapak beberapa di sini. Tapi sorry, saya dirut, maaf. Kalau dirut, suka-suka dirut kan. Dan menurut saya nggak mau jualan perempuan. Karena istri saya perempuan, anak saya perempuan, cucu saya perempuan, mak saya perempuan. Saya nggak mau jualan. Kalau Anda mau beli, belilah di tempat lain. Bukan di airlines. Nah, jadi kita balik lagi ke profitability. Kita jagain satu-satu pemilihan pesawatnya. Kita lihat harga sewanya, masuk akal apa enggak, dan sebagainya. Nah, charter ini yang akan jadi pegangan. Bukan SOP. Kalau SOP gampang, direksinya ganti dirubah SOP-nya. Charter ini, di dalam charter ini kita juga sampaikan, kalau Anda mau buka rute baru, nggak apa-apa. Do the reset, nggak apa-apa, do reset. Kita coba. Saya diminta buka rute Denpasar, India. Dan kita nemukan keanehan. Ini ramai sekali orang India ke Bali, tetapi yang banyak naik ke Bali itu adalah menggunakan Vietjet. Jadi ke Vietnam dulu, baru dari Vietnam itu. Tapi kalau dihitung dari India ke Denpasar itu di harga $250. Kecuali satu, SQ $500. Saya bilang, kita akan buka dengan harga $600. Take it or leave it. Kalau itu memang laku, oke. Karena saya nggak mau bawa orang India low class ke Bali. Saya nggak mau. Saya mau bawa high income Indians ke Bali supaya dia spend duit di Bali. Anda juga nggak akan lihat dalam waktu dekat kita terbang dari Cina ke Bali. Saya nggak mau ikut-ikutan rusak Bali dengan mengirim low income turis ke Bali karena rusak Bali habis itu. Anda tahu nggak belanjanya paling tinggi orang Cina sebelum pandemi di Bali? Tahu nggak? Mereka belanja apa? Top kasur. Kasur. Jadi kalau beli di Bali kelihatannya kasur dapat diskon gede. Beli kasur, bayar pakai WeChat, tapi kasurnya Anda tahu di mana?
di Shanghai. Di Shanghai. Jadi nggak ada Bali menikmati apapun sesen pun. Jadi orang Cina ke Bali beli barang Cina nanti diantar ke rumah di Cina. So kita national flag carrier. Saya ingin memastikan teman-teman, mohon maaf ya kita memang mesti harga yang tinggi karena supaya kita seleksi dari pertama orang yang mau masuk Bali. Kita sedang putuskan Bali untuk sementara waktu dari Cina kita nggak terbangkan. Walaupun banyak penerbangan dari Cina ke Bali, kita nggak mau ikutan. Kita nggak mau ikutan rusak Bali dalam kondisi saat ini. India mudah-mudahan masih dalam proses finalisasi. Kalau akhirnya nanti kita buka, kita akan buka dengan harga $600. Kalau dalam sebulan nggak jalan, kita tutup aja lagi. Artinya yang mau ke Bali hanya orang-orang yang low income. Ya sorry, lu pakai yang lain aja. Kita sebenarnya sebelum pandemi udah mau buka Prancis gitu. Kita melakukan riset, kita sudah dapat slot di Paris gitu. Kita mau terbangkan Paris Denpasar direct. Karena dari riset yang ada di Google dan di mana-mana, Prancis itu negara ketiga yang searching for Bali paling gila-gila. Nomor 1 Amerika, nomor 2 Jerman, nomor 3 Paris. Amerika kita nggak bisa terbang sana karena ada pasal di undang-undang kita yang tidak diterima oleh pemerintah Amerika. Jerman kita bingung mau di Frankfurt apa di Munich. Kalau terbang dari Frankfurt orang Munich nggak akan, orang Jerman Selatan nggak akan terbang. Kalau di Jerman Selatan orang Jerman Utara tidak mau terbang. Paris ini menarik karena yang biasanya bepergian jauh dulu mereka selalu ngambil Thai, jadi dari Paris ke Thai ke Denpasar. Kita coba buka ini mature people, orang tua, pensiunan, dan menghabiskan waktu biasanya lebih dari 2-3 minggu di Bali, gitu kan. Dan namanya orang tua, mungkin malas jalan-jalan. Pasti ngabisin waktu di hotel. Apa yang dia lakukan? Minum-minum, ya kan? Sampai mabok. Minum di hotel kan, bayar dama hotel, mabok, bangunnya siang, breakfast free-nya kelewatan. Jadi lansia mesti bayar gitu kan. Itu akan memberikan economic impact gede ke Bali gitu kan. Nah, daripada orang-orang yang kemudian bayar kaso dan rame-rame. Please bear in mind, turis ini penting buat kita, tetapi kita juga nggak boleh mata gelap asal turis gitu kan, yang kemudian merusak dan nggak spending anything dan tidak memberi impact kepada perekonomian daerah tersebut. Terima kasih. Oke. Menjawab ya Mas. Ya. Oke, mungkin dari sebelah sini dulu ya. Oke, silakan Mbaknya. Sorry ya Mas, biar balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Nama malam Anda? Pak Irfan. Saya Nona Pasfitri, dulu saya pernah kerja di Garuda sebagai data analis dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Dan alhamdulillah karena saya bekerja di Garuda Indonesia, saya tesis di Garuda Indonesia dengan judul pengaruh penempatan kerja sesuai dengan motivasi dan kinerja karyawan Garuda Indonesia, dan saya keterima menjadi dosen di BINUS University. Pertanyaan saya simpel Pak. Jadi waktu itu saya sebagai data analis penerbangan, rute-rute yang saya buka itu sekarang rute-rute yang Bapak tutup. Oke, menarik ini. Iya. Dan untuk membuka-buka rute itu saya harus menganalis tidak hanya data. Saya harus koordinasi dengan pilot. Kebetulan saya waktu itu ngelamar menjadi STPI Curug penerbangan, tapi saya ngambil ATC. Jadi pas waktu saya tes, saya tuh rekan-rekan pilot saya banyak, jadi saya cuma banyak telepon doang, nanya rute yang bagus, rute yang jelek, rute yang bagus, rute yang jelek. Saya tidak selalu baca buku ya, karena apa yang dibaca tidak sesuai dengan di lapangan. Seperti penerbangan Denpasar yang bagusnya itu jam 10, sementara maskapai lain tuh penuhnya di jam berapa gitu. Jadi pertanyaan saya adalah, dalam sehari itu Bapak istirahat berapa jam ya Pak ya? Soalnya saya sebagai data analis penerbangan kadang-kadang saya tuh berhenti ya Pak ya, berhenti karena saya memilih antara saya tetap kerja di Garuda Indonesia atau saya menyelesaikan tesis S2 saya. Saya memilih untuk berhenti dan saya jadi dosen di BINUS. Terima kasih. Terima kasih. Pilihan Anda berhenti tepat karena kalau Anda terus mungkin saya berhentikan. Ya, soal tadi Anda cerita soal database, rute segala macam. That's the fundamental problem di airlines gitu. Semuanya di view dari technicals gitu kan. Karena saya kebetulan bukan orang airline, saya datang dengan view behaviors gitu kan. Jadi kita menyaksikan kayak Jakarta Denpasar ini jam berapa aja sebenarnya oke gitu kan.
dan salah satu yang paling yang tadi saya pikir nggak oke, ternyata oke sekali, yaitu penerbangan jam 7 pagi dari Denpasar ke Jakarta hari Senin. Itu jam penuh terus gitu. Dan ternyata kita menemukan kenapa orang memilih Senin jam 7 pagi, yang kalau dikorelasikan dengan WIB jam 6 pagi. Anda keluar dari hotel kalau nggak pas dekat airport jam 4 pagi gitu kan. Waktu Jakarta ya. Dan pas saya pernah terbang dan saya pernah dengar, saya ketemu sama orang, ternyata mereka yang terbang jam 7 pagi itu biasanya nggak tidur. Jadi continuing the party gitu, daripada pulang malam minggu malam, tanggung di tengah jalan, kalau mabuk lagi tanggung, mendingan sekalian aja sampai pagi gitu. Makanya jam 7 pagi hari Senin penuh, tapi Selasa, Rabu, Kamis kosong. Jadi memahami behavior orang terbang itu jadi sangat penting. Contohnya, kemarin saya ke Pontianak. Jadi GM kita datang ke saya, Pak bisa minta tolong nggak, Citylink jangan terbang dari sini sore. Sorry. Gimana? Coba tolong cerita gitu. Jadi dulu waktu Citylink belum terbang dari Pontianak sore ke Jakarta, Garuda penuh. Tapi ternyata setelah Citylink terbang berdekatan dengan Garuda kosong, bukan kosong lah, mulai berkurang gitu kan. Nah, saya melakukan riset kecil-kecilan, kita menemukan bahwa banyak orang dari Pontianak, saya spesifik aja dari Pontianak, itu maunya terbang sama Garuda Group. Begitu ada Citylink, terbangnya sama Citylink karena lebih murah. Kita tanya juga, mereka cari yang safe. Jadi cari penerbangan yang aman. Dan menurut mereka Garuda Group ini menjaga safety dari penerbangan. Oleh sebab itu, pindah. Instead of meminta Citylink nggak terbang, Garudanya nggak saya terbangin. Kenapa nggak saya terbangin? Saya pindahin Garuda jadi pagi hari. Jadi yang sore itu terbang satu-satu yang terbang dari kita adalah Citylink. Anda bisa pesan tiket Garuda, tapi codeshare Citylink, operated by Citylink, dan itu penerbangan dari Pontianak ke Jakarta paling murah kalau naik Garuda. Karena terbangnya nggak pakai Garuda, pakai Citylink. Kalau Anda pengen memang pulang sore itu, pakailah Citylink. Kenapa mesti pagi? Karena kita menemukan di Pontianak atau di Kalimantan Barat, itu ada 43.000 warga Singkawang, ber-KTP Singkawang, tapi tinggal di Jakarta. What does it mean? Kalau Anda KTP-nya Solo, tinggal di Jakarta, Anda warga negara apa? Solo. Anda pulang setahun sekali apa sebulan sekali? Sebulan sekali. Tapi kalau Anda orang Solo pindah ke Jakarta, rubah KTP jadi Jakarta, Anda pulang Solo berapa kali setahun? Sekali. Mudik. Gitu kan. Nah, understanding ini jadi penting sehingga kita terbangkan pagi. Jadi Citylink sore penuh, Garuda pagi penuh karena nyampe ke Jakarta sebelum jam 9 sehingga bisa meneruskan activity dan meeting di Jakarta pagi hari. Kita juga menemukan penerbangan Jakarta-Padang, orang Minang yang ke Jakarta, 67% itu nggak pesen tiket pulang. One way, kenapa? Karena mayoritas orang Minang kalau ke Jakarta, Anda tahu bergeraknya di daerah Tanah Abang, Sudirman. Pesawat kita jam 2 dari Cengkareng. Kalau pesawat jam 2 dari Cengkareng, artinya dia mesti menghentikan aktivitasnya jam 11 pagi. Orang Minang pasti nggak ikhlas jam 11 pagi selesai. Untuk terbang sama Garuda. Mereka pilih penerbangan sore dari Halim. Sehingga mereka bisa meneruskan aktivitas mereka di daerah Tanah Abang sekelilingnya, Tamrin City, dan segala macam Sudirman Kuningan, sampai jam 2:30. Understanding behavior ini jadi penting. Problemnya selama ini kita ngomong technical aja. Kosong, Pak. Terus diturunin Pak harganya. Ya saya bilang, value lu nurunin harganya. Wah, saya ngisi penerbangan, istilah kita SLF ya, penumpang itu SLF. 100% di Garuda gampang. Jual aja agak Lion Air, pasti naik semua. Ya kan? Pasti naik semua Garuda kan. Tapi kan kita jadi rugi kan. Ya karena gaji saya pasti lebih mahal daripada gaji di Lion kan. Pilot ini mahal banget kan. Udah dibayar mahal, sekolah pula di sini kan. Makanya bisa sekolah sih. Makanya bisa sekolah. So understanding itu. Nah kalau Anda tanya jam tidur ya sekarang lumayan lah 4-3 jam lah. Ya sebelumnya waktu 4 atau PKP. 3 jam nih Pak? 4 jam atau 3 jam? 3-4 jam lah. Oke. Tapi waktu PKP memang very annoying lah ini segala macam ya 2 jaman saya tidur semalam. Enggak apa. Ya nggak bisa tidur juga kan. Bukan karena gangguan lain, emang nggak bisa tidur aja. Oke. Alhamdulillah masih sehat. Ya menjawab ya. Oke sebelah sini mungkin Pak Pilot dulu. Dari tadi udah ngacung terus. Silakan Pak. Bisa mic-nya? Ya silakan.
Saya juga alumni sini, Pak. Namanya Mas? Gunawan Wibisono pernah bikin tesis itu mengenai gamifikasi, Bu. Jadi master kedua saya itu tahun 2020 kemarin. 2022 baru kelar. Jadi saya bisa lihat success story-nya Pak Irfan karena saya lewatin, Pak. Saya join Garuda dari 2002. Juga ikutan waktu itu pengadaan pesawat, jadi bawa kapal sewaan dulu. Jadi saya bisa lihat kalau mungkin teman-teman mau lihat success story-nya, bukunya Pak Pras, Garuda Inside Story. Mungkin bisa cari di online. Nah, yang jadi pertanyaan saya terkait juga ini untuk disertasi proposal. Saya ambil DRM di sini baru join tahun ini. Jadi kalau yang mau berminat, ya loyal customer. Jadi retentionnya cukup baik ya di bisnisku. Dan kalau lihat template pilot Garuda ya seperti ini. Jadi kerjanya juga oke, dan saya menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Irfan. Tetapi kalau memang maunya pilot ya banyak, Pak. Jadi kalau pilot itu ada 4, mungkin dikali 2. Jadi maunya itu, atau mungkin kali 3, jadi 12 gitu. Pilihannya tuh ABC. Jadi memenuhi harapannya memang nggak mudah. Nah, saya lebih tertarik sekarang terkait karena melihat yang sebelum-sebelumnya, Pak, juga mengalami terkait pengadaan ya, procurement strategi sustainable yang ke depan. Saya juga ada obrol ke beberapa. Saya pribadi lihatnya kalau yang baru join, kan ada beberapa nih airline yang baru mau leasing, memang pilihan yang paling mudah. Tetapi untuk satu independensi atau kemerdekaan terkait juga flag carrier ya Garuda, beberapa memilih buying, Pak, terkait yang sustainable ya. Nah, dari Pak Irfan sendiri melihatnya terkait sustainable procurement strategi untuk setelah restructure ini, fleet expansion itu lebih apa mungkin. Itu yang, dan saya mau bilang juga yang dijual Garuda dan juga business school itu value, bukan sekedar produk. Jadi itu makanya ya value dari Garuda Indonesia sendiri. Ya, terima kasih. Jadi memang ini memang pertanyaan yang terus-menerus kita tanyakan internally, what is the best choice ya. Jadi gini, ada masa di mana Garuda itu beli semua pesawatnya. Beli karena pada waktu itu dicemplungin duit sama pemerintah atau ngutang sama bank. Jadi mekanismenya ngutang sama bank, beli gitu kan. Problemnya dengan ngutang sama bank ini kan ada faktor-faktor yang disyaratkan misalnya oleh OJK maupun aturan manapun soal loan perbankan gitu kan. Oleh sebab itu di zaman tahun, saya pikir di akhir 2010 itu leasing jadi sangat populer. Nah, kenapa? Karena you don't need too much money, ya kan? Kemudian Anda deal dengan leasing company yang bisa menyediakan pesawat berapapun yang Anda minta, walaupun di case-nya Garuda itu deal-nya sama manufacturers, habis itu dijual ke leasing company gitu kan. Makanya ada masa di mana Garuda tuh untung. Karena apa? Beli misalnya pesawat harga $100, dijual ke leasing company $150, dibukukan keuntungan $50 di tahun itu. Yang bikin itu lupa, leasingnya di basis harga $150 sepanjang 10 tahun, 12 tahun gitu kan. Nah, ketika ada unsur lucu-lucuan pada waktu beli dan leasing ini jadi berantakan lagi karena Garuda tiba-tiba untuk jenis pesawat yang sama mesti beli $300 gitu kan. Harganya di leasing kan $300. Tapi itu soal niatan, soal proses, dan soal kepentingan lah. Artinya kalau kita udah bisa compliance kita jaga, interest amanah kita jaga, mestinya kita bisa deal dengan harga yang normal seperti orang lain. Selama Anda nggak main-main kepentingan dan segala macam. Karena gedung bundar akan selalu menunggu. Ya kan? Tetapi yang jadi masalah dengan leasing sekarang ini adalah PSAK 73. Yang copy paste dari IFRS yang menyatakan bahwa misalnya Anda leasing 10 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu liabilities yang Anda mesti bukukan sebagai hutang. Ini yang jadi masalah. Jadi hari ini kita punya hutang masih lumayan itu karena sebenarnya buku PSAK 73 ini. Dan ini dulu kan kita nggak bukukan itu. Sekarang kita harus bukukan itu sebagai hutang. Jadi kita lagi cari cara untuk PSAK 73 syariah, ijaroh gitu kan.
Jadi menjadi real operating list, bukan agak campuran gitu, tapi real operating list di mana ada sewa beli kita bukukan sesuai dengan actual, bukan di accrue. Nah, ini yang sangat menantang. Jadi kalau ditanya, memang paling enak beli. Pertanyaan dia duit siapa? Kan begitu kan? Anda bisa ngaju, kita pernah diskusi dengan para bankir. Bank mana bisa ngasih utang ke kita di mana equity kita masih negatif. Nah, kan ceritanya jadi panjang lagi gitu kan. Nah, akhirnya memang pilihan-pilihan yang ada yang kita bisa lakukan pada saat itu. Oleh sebab itu, pertanyaan Anda ini agak menjebak sebenarnya. Kalau saya jawab A, 5 tahun lagi ternyata A salah, masuk penjara gitu kan. Padahal under current circumstances kan kita mesti nilai pilihan-pilihan yang ada. Saya ingin menginformasikan saja sama Bapak Ibu sekalian, the best company in dealing this ini adalah SQ. SQ ada sebagian dia beli, ada sebagian dia lease. Dan dia mainkan time term sama timingnya itu sedemikian rupa sehingga bisa dapat beli pesawat dengan harga murah, pas jual pada harga mahal. Kita memang kejebak dengan kondisi yang kita miliki, tapi dari waktu-waktu kita lagi lihat. Sekarang kita memang masih pakai pilihan leasing ya. Tapi saya lagi banyak diskusi sama bank, artinya kalau kita butuh 5 miliar dolar gitu, why don't we give this 5 miliar dolar opportunity ke para bank di Indonesia kan? Why not gitu kan? Dan mestinya menarik gitu kan. Tapi tentu saja kalau ngelihat ceritanya Garuda deg-degan juga bank-bank kita gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu memungkinkan. Dan kita suka kagum-kagum kalau ngelihat beberapa perkembangan airlines yang ada di dunia. Bapak Ibu sekalian yang senang dengan airlines sih pasti akan sesak napas ngelihat perkembangan airlines di dunia. Air India baru saja dibeli oleh Tata, SQ masuk 25%, dia beli 470 pesawat brand new. Kompetitornya Indigo beli 500. Ini muncul airlines baru namanya Riyadh Air. Riyadh Air. Dia bersama-sama dengan Saudi. Tapi Riyadh Air value proposition-nya very clear. Dia akan matikan atau lawan Emirates, Etihad, Qatar, dan Turkish. Pertanyaannya sebagai Garuda, National Flag Carrier, dengan posisi kita di ujung dunia, kita mau ikut pertarungan itu enggak? Ngapain? Yang kedua, kita bukan hub airlines. So Garuda itu punya value proposition yang sangat bagus sebenarnya. Kita akan terbang hanya direct. Ya kan? Kita hanya akan bawa orang Indonesia ke destinasi dan bawa orang dari destinasi itu ke Indonesia direct. Jadi kalau Anda ke Belanda, Anda punya dua pilihan hari ini, naik Garuda atau naik SQ kan? Atau naik yang lain, Qatar, Emirates segala macam. Tapi kalau Anda memang penggemar SQ, silakan ke Changi, lihat tuh Jewel setiap hari sebelum ke Belanda, terus ke Belanda gitu kan. Kalau Anda senang Dubai dengan segala macam cerita, pergilah pakai Emirates. Kalau Anda senang Doha, pergilah ke Qatar. Kalau senang Istanbul, pergilah. Tapi kalau naik Garuda kita langsung, nggak mampir-mampir gitu, direct gitu. Dan dalam kondisi COVID seperti kemarin-kemarin, interaksi di hub airport itu mengerikan memang. Saya pernah sama istri saya jalan di Istanbul Airport gitu. Tiba-tiba keluar dari satu gate set penerbangan dari Afrika. Saya bilang sama istri saya, kita berhenti minggir dulu sedikit gitu kan. Terus mulai pasang masker. Karena Om Nikon yang terakhir. Omikron masuk ke sini itu lewat Dubai. Ada orang terbang dari Afrika Selatan ke Dubai, dari Dubai pergi ke sini, blast. Dan kalau ada yang sempat terbang selama pandemi ke Singapura, itu lebih disaster lagi. Anda bukan ke Singapura, lewat Singapura, Anda berhenti di Changi, nggak bisa kemana-mana, karena begitu mendarat, keluar di blok. Anda nggak boleh keliling kemana-mana, hanya berada dalam satu ruangan itu aja. So, hub airlines itu menarik, tapi very challenging dari sisi pergerakan orang yang terlibat dalam situ, apalagi hub-hub yang besar seperti di Middle East. Sekarang ada hub baru lagi nanti, Riyadh. Jadi Pak, mungkin kalau untuk yang tadi meneruskan Pak, jadi untuk yang hanya direct itu adalah value proposition yang nanti mungkin ke future-nya masih tetap seperti itu gitu ya, yang akan dipertahankan oleh Garuda. Kita akan pertahankan. Jadi kalau Anda dari Amsterdam, kalau Anda naik SQ, Anda rasa, dan naik Garuda ada Indomie. Popmi itu. Popmi Pak top ya. banget. Oke. Popmi. Di tempat lain kan rasa babi. Oke, ada yang mungkin sebelah sini. Oke, boleh. Silakan Mbak. Namanya ya Mbak? Oh, oke. Pindah depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam semuanya.
Selamat malam Pak Irfan. Perkenalkan nama saya Dayang. Saya adalah seorang CEO juga, CEO kecil-kecilan nih dari perusahaan startup namanya Dynamic Buzz. Kita adalah sebuah micro influencer platform seperti itu. Saya punya 3 pertanyaan buat Bapak. Cuman sebelumnya Pak, saya mau kasih ini nih kabar gembira buat Bapak. Dulu kita itu kan, saya bukan apa-apanya Garuda gitu, hanyalah rakyat jelata di Indonesia gitu kan ya. Namun pas waktu ada kabar bahwa Garuda mau di shutdown, jujur kita para digital marketing itu dan brand aktivis itu sempat sedih gitu Pak. Karena Garuda Airline itu adalah lambang negara Indonesia gitu. So saya ingin officially berterima kasih kepada Pak Irfan karena sudah membuat Garuda terus terbang di Indonesia. Kita semua support Garuda kok Pak, bahkan sampai ada yang mau patungan bantuin Garuda sampai segitunya gitu. Saya juga dapat iklan dari Binus kan, oh CEO Garuda datang, saya langsung datang gitu kan. So yeah, thank you so much. So I have 3 questions. Yang pertama adalah Pak, Bapak kan udah menghandle banyak chaos ya, dan di perusahaan startup rintisan seperti saya gitu. Apa sih manajemen style yang efektif untuk perusahaan kecil yang ingin scale up dan profitable gitu? Tahan Pak, deh Pak ya. Pertanyaan kedua, Bapak selalu bilang bahwa tim Bapak adalah the strongest and dream team in Indonesia. Would you like to share the tips for the new CEOs to build a very strong and dream team to survive the company in this very hard industry? And last but not least, my question, mungkin ada direksinya juga ya di sini ya. If we are starting or becoming a CEO gitu ya, how to pick or to choose our right hand or left hand? Of course, we have a direct advisor gitu kan. Bapak tadi juga cerita kayak, oh iya saya datang ke profesor, saya datang ke sini, co-founder saya juga di sini. Oh ternyata gitu ya cara Pak Irfan survive gitu kan. But how do you actually when the company is going bigger and bigger gitu kan? How to choose your left hand, right hand atau like the closest person that give you advices for decision making. Itu aja Pak, terima kasih banyak ya Pak. Saya Dayang dari Pontianak by the way. Ya, terima kasih Dayang. Saya jawab dari bawah aja yang gampang ya. Okay. Yang pertama susah kali gitu kan. Jadi milih right hand atau milih tim. Saya based on my experience, yang saya dulukan integrity daripada skill. So karena kalau Anda milih skill, orang yang hebat ini yang Anda nggak challenge integrity-nya, then the problem will come one day. Ya kan? Problem itu akan nusuk Anda dari belakang gitu, tanpa Anda sadari, karena orang itu pintar gitu kan. Jadi memang saya lebih memilih orang-orang yang punya integritas. Integritas ini bukan hanya semata-mata soal uang gitu ya, tapi ketika kita berapat kita bilang A, kita sepakat A, di luar kita A juga gitu, walaupun di dalam ada perdebatan A, B, C gitu kan. Yang kedua, memang saya setiap kali milih di level direksi, memang saya selalu sampaikan ke para calon direksi, ini adalah Anda pegawai kontrak. Anda bukan pegawai tetap. There's no guarantee Anda akan habiskan 5 tahun jadi direksi. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa berhenti setiap saat. Salah satunya juga kalau gue sebel sama lu. Ya kan? Ya tentu saya akan datang ke pemilik saham. Saya bilang, Pak ini diganti. Oh enggak kalau Bapak kamu ganti dia, saya keluar. Nah, kan mesti pada saat kondisi bagus, saya bisa ngomong begitu kan. Tapi you need to have somebody dedicated and loyal to you. Kita boleh berdebat apapun di dalam mengambil keputusan. Tapi CEO lah yang mutusin. Karena Anda sebagai CEO lah yang megang amanah kan. Dari pemegang saham, dari para investor, terhadap berlangsungnya perusahaan. No compromise soal begitu-begituan. Dan kalau ada yang challenge, you better not ask them to be part of your team. Ya kan? Orang pintar lebih mudah dicari. Orang loyal, orang punya integritas mungkin akan challenging. Dan Anda memang nggak punya banyak pilihan, Anda mesti mutusin. Dan the quality of a CEO adalah di situ. Bukan di kehebatan Anda membawa sebuah perusahaan kemana-mana. Oleh sebab itu, one of the best CEO in this country itu namanya Robbie Johan. Karena dia jago sekali milih orang yang punya integritas gitu kan. Karena kalau enggak Anda akan punya masalah di kemudian hari. Percaya sama saya, percaya sama saya. Dan memang pada waktu mengajak orang memang mesti a lot of discussion yang heart to heart gitu kan.
Kenapa? Kalau saya sederhana juga gitu kan. Ketika orang menjadi member of the team, saya normally kenal juga dengan family-nya. Saya involve heavily juga dalam interaction family gitu kan. Bukan apa-apa karena kalau sudah jadi satu tim, apalagi di kasus Garuda ini kita nggak ada ruang dan waktu untuk berdebat, untuk kemudian main politik di antara kita. Apalagi di BUMN, Anda tahu lah kencangnya nuansa politik ya. Tips untuk bangun tim ya. Anda baca buku lah banyak lah, itu banyak sekali lah baca buku. Yang cuman nggak ada di buku itu yang Anda mesti pelajarin adalah decency, ketulusan. Pertanyaan saya, Anda mau bela tim Anda apa enggak? Lagi krisis kayak begini. Saya kasih tahu ya, di Garuda itu kita SDM kita waktu mau mulai krisis itu 7.000, sekarang tinggal 4.000 gitu kan. Tapi nggak ada satupun yang saya PHK. 3.000-nya saya tawarin pensiun dini. Ya. Tapi suka rela kok. Ada yang nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak kita paksa kok. Walaupun sempat kita lobby ya, yang kita pengen keluar. Tapi kan akhirnya dia mesti milih sendiri kan. Ya kan. Ada juga yang ngajuin pensiun dini sampai sekarang nggak saya setujuin karena saya butuh dia gitu kan. Tapi kita bisa nurunin hampir 38-40%. Tapi pertanyaannya, Anda lakukan itu dengan tulus apa enggak? Anda niatnya apa? Ya kan? Karena waktu airlines pandemi ini, Anda kalau dengar airlines yang 64 pada tutup, itu sebelum mereka tutup kan mereka PHK banyak orang gitu kan. Saya berada dalam suatu ruangan dengan beberapa stakeholder saya, maki-maki kita segala macam, saya bilang, I will not PHK anak buah saya gitu kan. Kenapa? Karena dalam kondisi pandemi, saya PHK satu orang, dia kan pasti punya problem kan. Dia kan pasti punya problem. Kenapa? Dia nggak akan bisa kerja di tempat lain. Airlines mana yang dia bisa kerja? Bisa aja kayak para pilot. Ya kita jagain sama-sama. Dan itu yang pertama, Anda mesti tulus. Yang kedua, Anda communicate apapun yang secara transparan. Kita di Garuda ada setiap bulan ya, sharing session. Waktu itu, sekarang udah agak bosen sih. Udah kebanyakan ngomong gitu. Tapi waktu itu setiap bulan kita sampaikan, bulan ini gajian apa enggak, ini segala macam, kita punya opsi ini, kita buka dan kita buka tanya jawab. Dan nggak ada satupun pertanyaan nggak saya jawab loh. Nggak ada satupun pertanyaan nggak saya jawab, walaupun ada beberapa yang nyebelin gitu. Tapi hanya kita sepakat, kalau dia nggak nyebutin nama, kita nggak usah jawab gitu kan. Ya kalau saya mau transparan, saya expect juga, dan decent saya expect juga yang karyawan saya juga tulus juga dong bertanya gitu kan. Walaupun kita tahu juga ada persekongkolan di balik itu sebelum nanya, tapi nggak apa-apa ya saya jawab aja satu-satu. So nomor satu Anda mesti tulus, nomor dua Anda mesti transparan, then you start build the team. Itu aja. Dan make mistake, jangan khawatir, paling enak kok. Ya, punya tim terus kemudian nggak berjalan, ya pecat aja. Cari tim lain, ya kan. Pertama, management skill di sebuah chaos. Saya beruntung masuk perusahaan beberapa saya pimpin udah kadung chaos, jadi saya masuk gitu kan. Jadi kegambar gitu, dan ada harapan bahwa Irfan bisa menyelesaikan sebuah harapan yang kadang-kadang menurut saya agak nggak masuk akal gitu kan. Nah, tapi ya kita selesaikan. Tapi kalau saya nggak punya saran apapun soal chaos di perusahaan seperti startup seperti Anda gitu kan ya. Tapi in any company begitu Anda berhadapan dengan chaos, balik lagi, what is your intention building the company? Anda mesti jawab pertanyaan itu dulu. Pertanyaan kedua, ya kan? What is the intentions Anda masuk ke dalam company ini? Kalau memang Anda misalnya kayak seperti saya masuk ke dalam perusahaan kayak Garuda terus terjadi chaos. Karena pertanyaan-pertanyaan itu saya selalu ajukan ketika saya mau resign. Lo dulu mulainya gimana? Kalau kemudian Anda bersama teman-teman build startup company terus chaos. Ribut, berantem biasa lah. Kalau teman-teman bikin perusahaan kan pasti berantem gitu. Apalagi sama suami bikin perusahaan, lebih berantem lagi gitu kan ya. Tapi pada waktu berantem, Anda mesti ngajak teman-teman itu stop the debate, stop the chaos. Dan ask ourselves, what is the intention kita bangun ini? Dan baliklah ke situ. Itu aja sih. Jadi, sorry saya nggak bisa kasih Anda tips, tricks ini segala macam. Karena I'm running the company with transparency. Dan terbuka berapa company yang sulit yang saya masukin, saya bilang, ini loh, kenapa saya mesti kurangin orang karena ini. Saya jelasin di Garuda juga, kenapa mesti kurang. Kita sekarang dulu punya 142 pesawat, punya sekian ribu pilot. Sekarang kita punya cuma 53 pesawat, come on lah.
Either lu yang tua-tua pensiun yang udah puluhan tahun terbang, kasih ruang kepada yang muda-muda, atau yang muda-muda yang baru lulus, give up. Please give up. This is not your career anymore. Masuklah ke sekolah dan belajar yang lain. Karena hari ini, just for your information, ada lebih dari 4.000 lulusan sekolah pilot yang nggak dapat kerjaan pilot. Pada satu pilot, itu biayanya keluarganya ngeluarin lebih dari 1 miliar. So kita para CEO airline juga punya kewajiban untuk extending ini, tapi kita juga minta pengertian para pilot senior. Dan I'm talking terbuka aja kepada kita di Garuda ada APG namanya, Asosiasi Pilot Garuda. Wah, ganas saya waktu masuk dikasih tahu, hati-hati tuh ganas-ganas gitu. Enggak, saya datangnya saya ajak teman, dia maki-maki saya maki-maki, tapi we come to conclusion. Dan kalau kita nggak sepakat ya nggak sepakat aja. Dan saya hari ini juga terus preaching sama pilot-pilot senior, you give up. Tinggalin ini, kasih dong kesempatannya muda-muda. Gila lu bisa jadi pilot karena somebody give you opportunity. Hari ini lu gondeli kerjaan itu padahal lu udah terbang 25 tahun, 30 tahun. Give up, kasih kesempatannya muda-muda. Berhasil apa enggak ya terus aja ngomong begitu. Ya, jadi chaos, balik lagi ke chaos. Kalau menurut saya yang paling simpel, saya juga berapa kali berantem sama para direksi. Yang non direksi nggak tahu sih ya. Saya tutup pintu, saya bilang siapa yang mau mundur hari ini? Tell me. Kalau lu nggak mau mundur, gua pecat lu. Kecuali lu ikut gua gitu. Ya semuanya nanya, Pak, saya quote name-nya DZ ya. Pak DZ, Anda yakin mau dibawa ini kemana? Jalannya benar? Enggak. Tapi kalau di jalan kita nggak tahu kemana, terus kita ribut kemana, terus kita nggak akan nyampe di ujung juga kan? Kita akan bergumul begini, dan semua orang merasa, gua nih pemegang amanah, bukan oleh pemegang saham, tapi oleh Tuhan juga. So kalau lu nggak mau ikut gua, leave this company. Gitu kan. Nggak ada yang mau leave the company. Gitu kan. Ya oke juga gitu kan. Jadi Anda juga mesti tegas sebagai CEO, sebagai orang nomor 1, dia mesti tegas itu. Tapi ajaklah. At the end of the day, menurut saya sih kalau teman-teman yang bergabung ini, kita ajak ngomong bicara hati ku hati, dan kembali ke the initial intention kita bergabung di perusahaan ini, saya rasa most of the time kita akan balik dan akan sepakat lagi. Terima kasih. Menjawab yang Mbak Dayang. Mungkin kita mesti ambil pertanyaan dari online, hadirin yang online. Silakan Pak MC. Baik, selamat malam Pak. Izinkan menyampaikan pertanyaan dari salah satu peserta online. Pertanyaan ini dari saudara bernama Zaki Radhia. Dia bertanya, selamat malam Pak Irfan, perkenalkan nama saya Zaki dari jurusan Business Management and Marketing. Saya ingin bertanya, menurut Bapak seberapa penting spotter dan vlogger penerbangan untuk Garuda Indonesia, terutama untuk mendorong sisi marketing perusahaan? Sekian Pak, terima kasih. Ya, mau jawaban jujur kan? Saya juga belum ngerti nih peran yang mau diambil bagaimana gitu kan. Tapi memang buat saya ini very interesting dunia teman-teman spotter sama vlogger untuk dunia airlines ini ya. Kita punya beberapa penumpang yang hampir setiap minggu terbang dan memberikan analisa terhadap pesawat ini segala macam, minta waktu sama para pilot masuk ke dalam. Some people di dunia ini memang begitu maniaknya dengan dunia penerbangan gitu kan. Tapi yang kita lakukan sekarang, jadi saya nggak mau David ini menjawab itu karena kita juga masih mau terus-menerus lihat ini. Tetapi memang di banyak events yang kita lakukan, kita involving mereka. Karena kita percaya jangan bermusuhan lah dengan teman-teman ini. Pertama itu jangan bermusuhan dengan teman-teman ini. Mari kita ajak terus-menerus, tapi impact-nya belum pernah kita bisa ngukur terhadap misalnya branding, terhadap revenues dan segala macam. Tapi memang para spotter dan vlogger ini kalau they talk about bad about some company itu memang jadi berat untuk recover-nya ini gitu loh. Jadi para analis penerbangan itu kita lead sama teman-teman di corporate secretary ini, kita terus-menerus make engagement, dan engagement yang kita lakukan bukan kita bribing, kita cerita begini, enggak, kita sampaikan aja perkembangan Garuda seperti apa, where we are, kita ajak mereka terbang dan lain-lain segalanya. Itu sih, jadi gitu ya. Kita engage aja terus, dan kita pengen memang semakin banyak orang memahami Garuda bukan hanya yang tampak di majalah, di media, tetapi juga involve di hal-hal yang mendalam. Oke, ya, thank you Pak Irfan. Satu lagi, sudah.
Oh sudah. Mungkin yang terakhir silakan Ibu Amalia. Punten. Terima kasih Elvia. Terima kasih Pak Irfan atas sesinya. Keren banget. Tapi saya kenalkan dulu, saya dosen di BINUS, tetapi juga fansnya Bapak di LinkedIn. Nah, itu dia nih. Udah lama loh mengamati Bapak di LinkedIn, dan saya kira mungkin pertanyaannya adalah waktu Bapak di LinkedIn ini kan juga banyak ini ya Pak, banyak pros and cons juga. Ada yang menganggap Bapak pencitraan gitu ya. Karena kan beberapa kegiatan-kegiatan itu dipertanyakan, misalnya Bapak ikut nyapu di airport, kemudian banyaklah aktiviti, tapi seru aja. Kalau saya sih ikutinnya dengan sangat riang gitu ya. Kenapa? Karena kan sebenarnya itu membuat Bapak beda gitu ya dari CEO BUMN yang lain. Itu satu pertanyaannya, bagaimana Bapak melihat itu merupakan salah satu strategi Bapak untuk tampil tetapi apa adanya. Yang pertama. Yang kedua, tadi kan Bapak menyebutkan ada riset-riset ya Pak ya, yang mana yang sebelumnya juga pasti sudah ada riset-riset. Namun saya perhatikan Bapak mempunyai temuan-temuan baru yang mungkin agak berbeda dengan temuan-temuan tim riset yang lalu. Ada approach baru apa Pak di behavioral research? Soalnya kebetulan saya juga researcher, research kualitatif kalau saya. Apakah Bapak juga mengadopsi research kualitatif di samping kuantitatif itu ya di Garuda? Dan yang terakhir, tapi ini cuma cepat aja, saya kagum juga sih Pak bagaimana Bapak mengatasi 600 bos tadi ya. Itu intriguing banget Pak, punya 600 bosses, dan kalau tadi Bapak dengan cepat bisa memecat anak buah. Saya khawatir 600 bosses itu kalau politiknya Bapak nggak kuat, Bapak juga bisa diminta pergi setiap saat. Katanya kalau di BUMN itu nggak cukup pinter Pak, harus pinter-pinter. Nah itu gimana tuh Pak pinter-pinternya? Gitu. Ya, terima kasih Bu. Oke, soal involvement saya di LinkedIn, di Instagram, saya maju mundur di TikTok nggak ketemu. Reason saya Facebook agak saya tinggalkan gitu kan ya. Dan kalau Anda masuk ke Instagram saya maupun ke ini, saya memang banyak orang yang nggak tahu. I'm the first preacher di dunia internet di Indonesia. Saya yang mengeluarkan istilah pertama kali di Republik ini yang mengatakan Facebook itu menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh gitu kan. Tetapi pada waktu sosial media seperti Facebook muncul, saya waktu Instagram muncul tuh sudah kasih tahu kepada teman-teman yang lain, ini hati-hati nih Instagram nih. Ini become new terms. Saya waktu di Inti ngumpulin anak-anak manajemen trainee, saya tanya sama mereka, what do you think people will communicate in next 10 years? Terus build something based on itu gitu kan ya. Dunia internet memang seperti itu, dan kita akan melakukan banyak kesalahan terhadap interaksi kita ke dunia internet. Tetapi memang kalau Anda lihat apa yang saya lakukan di Instagram maupun di LinkedIn, saya pisah dua memang ya. Di LinkedIn itu kalau ada values yang mau share, saya masukin di LinkedIn. Tapi kalau di Instagram sesuatu yang personal, dan memang saya ngaku aja lah sebelum masuk hari di mana ditunjuk Garuda, dia di dirut Garuda, pertama yang saya lakukan bebersih Instagram saya gitu kan. Karena Anda tahu waktu saya masuk ke Garuda itu kan the story of a CEO of Garuda kan seperti apa gitu. Jadi akhirnya saya mesti mencitrakan diri, mohon maaf ya memang ada pencitraan. Tapi I think orang yang kenal saya tahu posisi saya mengedepankan a family man di situ. Di Instagram. Karena ini berat bener nih buat orang CEO Garuda untuk liar main di Instagram gitu loh. Jadi saya tegas bener menekankan itu dan berpikir 2-3 kali untuk posting gitu. Sebelumnya ada banyak posting yang saya delete yang menurut saya sebagai CEO Garuda mungkin bisa menimbulkan pemahaman yang salah gitu. Tetap appropriate tapi nggak ada yang nggak aneh-aneh gitu, tapi ya saya jaga bener lah itu kan. Sementara di LinkedIn memang yang saya mau coba bring values ke situ. Jadi kayak waktu yang saya posting soal nyapu itu sebenarnya nggak ada intensi apa-apa, cuman tiba-tiba malam-malam lihat ada foto kayaknya bagus juga di share, ketemu sama petugas petugas sapu di airport, terus kemudian melakukan komunikasi. Kenapa waktu itu saya melakukan komunikasi? Karena saya lihat dia begitu sibuk, tapi di pojokan di airport itu kotornya minta ampun gitu loh.
Kenapa dia ini, dan banyak orang yang lewat situ terus balik mundur gitu. Jadi pada waktu saya datang ke dia tuh sebenarnya saya minta Mbak bisa tolong ke daerah situ, nggak ada yang foto ngirim ke saya, interesting juga untuk diangkat gitu kan. Jadi itu sih, kalau mau dituduh pencitraan ya nggak apa-apa, tuduh aja. Memang gue pikirin gitu kan. Ya harus diakui lah sebagai CEO saya harus melakukan beberapa pencitraan gitu loh. Tapi saya melakukan pencitraan not for the next job kan, for my current job kan boleh-boleh aja kan. Itu. Jawabannya benar nggak sih? Ini corporate secretary kita mesti kayak reconfirm gitu. Tapi saya memang sangat berhati-hati bermain di media sosial. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian ngikuti media sosial itu, saya jarang komentar balik. Saya tahan. Saya mendingan komentar di DM gitu. Karena saya nggak mau komunikasi berdebat di posting-postingan itu. Kalau Anda punya persoalan, diskusi saya sama DM. Kalau maki-maki Garuda di postingan saya ajak ngomong di DM gitu. Saya juga nggak mau ributin teman-teman dengan perdebatan dua orang di media sosial, buat apa juga gitu kan. Riset, memang belum spesifik, kita belum melakukan riset secara spesifik mau ngambil mazhab yang mana, approach yang mana. Tapi because I'm not an airline individual, saya mau coba tampil beda aja dengan teman-teman dan searching for information. Kebetulan punya banyak teman-teman yang sharing informasi-informasi terkait dengan airlines yang dari sisi penumpang, dari sisi what people see in airlines. Kayak tadi pagi saya dapat dari Harvard Business Review, dan kebetulan kita lagi ada meeting besar, tadi saya share sama semua teman-teman, dan saya putuskan bahwa ini bagus untuk kita execute, yaitu apa? Employee breaking rules for the benefit of customer gitu. Jadi tadi pagi saya share ke semua tim, saya izinkan sebagai dirut Anda untuk break any SOP selama itu demi kepentingan customer. Contohnya, misalnya ada orang beli tiket jam 3 sore, for some reason ketinggalan pesawat. Aturan di kita, kalau Anda mau reschedule, Anda mesti bayar. Tapi as individual, as pegawai Garuda yang bertugas menghadapi itu, saya berikan dia kesempatan dan saya izinkan dia untuk break the rules dan memberi jadwal baru tanpa bayar. Nah, yang pertanyaan paling menarik adalah kenapa itu mesti dilakukan? Ternyata buat employee itu akan makin engage, makin happy. Menurut riset itu, ya gue nggak ngapain belajar riset gitu kan, saya nggak secerdas teman-teman yang ambil dokter, saya ambil kesimpulannya aja gitu kan. Jadi kesimpulannya adalah employee makin happy, employee makin excited gitu kan, engage. Yang kedua adalah customer makin loyal. Nah, kita akan menemukan juga fakta bahwa kalau kita mau break rules kepada seseorang, sebaiknya kita break rules itu kepada seseorang yang tahu aturan. Ya jangan yang nggak tahu aturan terus kita break rules, nggak ada manfaatnya buat dia gitu kan. Contohnya kalau di penerbangan, Anda kan kalau mau terbang datang ke airport terus check in kan, check in dapat boarding pass, terus jalan ngelewatin security. Semua orang yang mau terbang tahu itu kan. Kalau di Cengkareng naik Garuda itu di gate 5 masuk, cek X-ray, belok kiri, check in dulu, baru keluar belok kanan. Anda bisa bayangkan nggak bahwa kalau orang break the rules, kemudian dia jalan, Pak, ini boarding pass-nya sudah kami siapkan. I'm so important for Garuda kan, dia belok kanan gitu. Nah itu pasti kalau orang begitu pasti akan membuat orang itu menjadi loyal. Kalau orang biasa ya, kalau pejabat udah belok kanan, karena ada protokol yang ngambil. Kalau di rute Garuda sekarang juga udah mulai belok kanan. Dan saya ingetin berapa kali keluarga dan teman-teman, lu jangan gitulah. Karena problem buat saya kan jadi di rute mungkin sebentar lagi berhenti kan. Terus nanti naik Garuda belok kanan gitu, Pak boarding pass-nya mana, kan malu kan. Kan mesti belok kiri dulu, mesti check-in. Jadi small things yang kita berikan kepada para penumpang kita, customer kita by breaking rules. Sepanjang dia tahu, itu akan lebih beautiful. Jadi hal temuan-temuan atau riset atau hal seperti itu memang kita jalankan. Dan saya punya compelling justifikasi yang kuat karena saya selalu bicara di Garuda, saya penumpang. Anda tuh nggak pernah jadi penumpang. Anda memang terbang, tapi Anda nggak pernah penumpang. Kita juga lagi mau lakukan beberapa perubahan. Anda kalau suami istri punya anak 2 mau liburan ke Belanda, misalnya.
Yang bawa bagasi turun dari mobil siapa? Bapaknya kan. Dan bukankah kita dengan istri itu biasanya 2 koper? Dia 1,5, kita 1,5. Nggak usah ribut, biasa, nggak apa-apa. Kan bagian dari nature juga kan. Makanya penerbangan kita ke Belanda itu boleh 40 kilo ya ekonomi. Bisa sampai 40 kilo. Kenapa? Karena kita ngerti sekali para ibu-ibu yang ke Belanda di musim dingin, coatnya mesti bawa 3. Tasnya 4, sepatunya 4. Pada kenyataan sebenarnya coatnya dibawa 4, tasnya 5. Karena waktu turun di Cengkareng sudah pakai coat. Sudah pakai sudah pakai ini. Dan pakai tas. Kenapa? Karena Anda mesti posting di Instagram. Anda nggak usah khawatir kalau suami Anda bukan pejabat bea cukai maupun pajak. Tapi sekarang hati-hati gitu loh. Di Rut BUMN juga istri-istrinya sudah kita ingatkan hati-hati gitu kan. Flexing ini bisa bermasalah kemudian hari gitu kan. Tapi itulah faktanya, makanya saya sama istri jarang-jarang foto kalau keluar negeri. Karena dia gonta-ganti terus, saya dari hari pertama sampai hari terakhir, jaketnya sama, sepatunya sama, celananya sama gitu kan. Tapi that's the reason ya kita melakukan riset ini. Jadi kenapa 40 kilo? Kayaknya bisa begitu. Anda naik lain pasti 30 kilo, pasti nggak nyaman. 40 kilo kita bisa gitu kan. Sepeda gratis naik Garuda. Bawa kemana aja naik sepeda gratis. Walaupun saya mulai agak marah, saya pengen naikin cetannya sama teman-teman yang pesepeda. Gue charge-nya 250.000 lumayan lah. Lu gila lu, senatnya aja lu deh. Gila, sepeda 150 juta, B 250 gak ikhlas. Tapi itulah orang Indonesia, ada kepuasan gratisan gitu kan. 600 bos ya, agak susah. Ada pernah nonton di YouTube di mana salah satu matematik saya, satu anggota DPR. Memang agak susah berhadapan dengan beberapa teman. Tapi saya mencoba memahami the reasons mereka lakukan itu. Dan the biggest issues buat mereka kan adalah mereka itu kalau Anda di DPR itu kan live kan. TV-nya live loh, Anda bisa ngikutin live loh. Kalau saya dimaki-maki di DPR itu live semuanya. Itu sengaja kan. Supaya apa yang mereka lakukan, mereka omongin, mereka marah-marah kita kan konstituennya dengar. Nah, rakyat pemilihnya dengar tuh, wah hebat calon kita gitu kan. Walaupun setelah selesai itu masuk WC dia bilang sorry lah bro, sorry bro ya. Konstituen kita penting. Ya oke lah gitu loh. Jadi memang mesti saya nggak ngatakan, tapi kita mesti pintar-pintar bermain dan memahami teman-teman itu. Saya sebenarnya kalau dengan teman-teman politikus itu ngambil posisi lebih enak aja sebelum formal dan sudah formal kita coba jaga pertemanan. Untungnya kita di Garuda kadang-kadang bisa memberikan sedikit breaking rules buat mereka, sedikit nggak perlu sering gitu kan ya. Memang nggak gampang sih, nggak gampang. Contohnya kan ada beberapa di Rut BUMN diusir kan, ya kan? Pak Silmi yang sekarang jadi Dirjen Imigrasi pernah diusir. Jadi saya pernah di DPR. PK-nya terus saya bilang Pak saya mau jawab tapi saya minta jaminan dulu saya nggak diusir. Kayak ketawa aja gitu kan. Terakhir kemarin di Komisi 8 lagi debat soal harga haji gitu kan, harga penerbangan untuk pergi haji gitu kan. Saya sampai ya berdebat akhirnya saya bilang sama Bapak saya boleh minta permintaan satu nggak Pak? Jangan lagi dong nanya harga haji ke saya. Karena mereka tanya kenapa? Nah, kalau saya udah capek nih ditanyain 2 hari, 3 hari ini ditanyain terus. Jadi kalau bapak-bapak nanya lagi sekarang, saya bukan turunin harga, saya naikin. Terus kayaknya ada satu anggota wakil komisi yang kelihatannya senang dengan gaya saya seperti itu. Ada yang nanya, enggak saya mau nanya ke diam kau, nanti dia naikin ke gusuh kita gitu kan. Jadi kadang-kadang juga they are human being, kita treat human being aja lah. Dan untungnya mayoritas junior saya jadi lebih enak. Dan ada beberapa dari ITB gitu. Jadi Anda tahulah ITB ya. ITB itu universitas yang sangat jago menghasilkan orang-orang yang ahli di bidang yang tidak dia pelajari. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Pak Irfan kebetulan. Ini menarik sekali Pak Irfan ya. Cuman waktu kita sudah jam 9, saya sudah diberi
tanda sign untuk menyelesaikan. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan insight-insight ya yang sangat valuable gitu ya, sangat bernilai. Mudah-mudahan terima kasih sekali Pak Irfan untuk insight-nya. Mudah-mudahan itu menjadi pahala dan kita semua menjadi lebih cerah ceria gitu ya Pak ya. Terutama mungkin value-value dari Pak Irfan dalam memimpin Garuda mengenai behavior, mengenai value ya, dan juga mengenai tidak mengeluh dan tidak menyalahkan orang lain, walaupun masih tetap pengen resign ya Pak ya. Ya, boleh tutup sedikit. Boleh, silakan. Ya, saya terima kasih atas kesempatan bicara di sini, dan tentu saja kenapa saya hadir di BINUS, saya dibisikin karena biasanya BINUS naik dan mahasiswanya juga naik Garuda. Jadi tentu saja dan pilot-pilotnya sekolah di BINUS. Jadi saya sering saya bawa banyak orang untuk menatap muka-muka Anda. Kita sering ke terminal, jadi kalau tiba-tiba nggak ada di terminal 3 ya tolong kasih tahu saya ya. Tapi on return buat Bapak Ibu sekalian, kalau mau ada diskusi lebih lanjut ini kita bisa ada sesi terpisah. Monggo kalau ada yang mau engage directly ke saya atau mau naik Garuda terus ada masalah, nomor handphone saya boleh dicatat 0816 0816 838 938 938. Nomor cantik ya Pak. Ya nomor lama lah. Nomor Jadi bila Anda mencari tiket sulit, mau menjelang mudik, nggak apa-apa kontak saya aja Pak. Saya mau cari tiket ini kok nggak dapat di mana-mana penuh. Ya kebetulan kita punya tim beberapa yang monitor satu-satu. Jadi bisa ini bukan berarti nggak bayar ya. Saya cuma minta satu aja, jangan Anda minta mas saya diskon. Nggak boleh itu. Tapi kalau butuh bantuan apa ini segala macam, let me know. Kita punya tim di belakang yang 24 jam bantuin permintaan direksi. Ya, karena banyak request seperti itu. Dan bila ada pertanyaan lanjutan, monggo silahkan kita bisa bicara secara terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.